Suamiku yang malang, usahanya sedang berkembang, dihina dan direndahkan oleh kakak ipar dan suaminya. Ketika suamiku mencoba membela diri, ibunya menampar pipinya hingga membara. Wanita itu mendesis, "Pergi. Kalian berdua enyah dari rumahku. Mulai detik ini, aku, Ratmi, anggap tidak pernah melahirkan anak miskin sepertimu." Ibu Ratmi yang terhormat, ada yang bilang tidak ada kekejaman yang lebih pedih di dunia ini selain kekejaman yang datang dari darah daging sendiri. Sebelum menjadi menantu di keluarga Ibu Ratmi, aku hanya menganggap kalimat itu sebagai omong kosong filosofis di internet. Mana mungkin ada kerabat yang tega berbuat kejam pada saudaranya sendiri? Pasti tidak ada. Tapi setelah 10 tahun masa mudaku terikat pada Budi, pria yang seumur hidupnya mendambakan sebuah usapan lembut di kepala dari ibunya, barulah aku memahami, hingga ke tulang sumsum betapa bengisnya ikatan yang disebut darah. Kami, aku dan suamiku, tinggal di sebuah rumah petak sederhana di sebuah kampung kumuh di pinggiran Jakarta. Atap sengnya membuat rumah kami terasa seperti tungku pembakaran di musim kemarau. Di musim hujan, angin menderu-deru masuk melalui celah-celah dinding. Suamiku, Budi, bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil di ujung jalan. Ia adalah pria yang baik hati hingga terkesan lemah, pendiam, dan sangat perasa. Kedua tangan suamiku selalu legam oleh noda oli bekas. Kuku-kukunya pendek dan pecah-pecah karena kunci pas dan kunci Inggris, bau bensin seolah meresap ke setiap pori-pori kulitnya. Sebanyak apapun sabun yang ia gunakan untuk menggosok tangannya hingga lecet, bau kerja keras itu tak pernah bisa hilang. Sementara aku, Sari, seorang wanita pedagang pakaian kodian di pasar induk, sepanjang tahun hanya tahu banting tulang, mengumpulkan setiap lembar rupiah. Kami miskin, tapi aku tidak pernah merasa malu dengan kemiskinan itu. Aku mencintai kebaikan hati Budi, mencintai caranya menyisihkan satu-satunya potongan daging terbaik untukku di tengah hidangan sederhana kami. Namun, dunia kami yang kecil dan jujur ini justru menjadi noda kotor di mata keluarga suamiku. Terutama jika dibandingkan dengan kehidupan glamor dan mewah kakak sulungnya, Agung, dan istrinya, Maya. Agung menjadi kaya raya sekitar 5 tahun yang lalu, berkat kelihayannya bermain spekulasi tanah dan keberaniannya di tengah gelembung properti. Uang seolah mengalir ke kantongnya seperti air bah. Dari seorang pemuda pengangguran, Agung menjelma menjadi seorang direktur yang mengendarai Mercedes mengkilap, mengenakan setelan jas pesanan, dan jam tangan ratusan juta. Ia membeli sebuah villa megah di kawasan perumahan elit Pondok Indah, jauh dari kampung miskin tempat ia dulu pernah tinggal. Dan tentu saja, seperti kata pepatah, orang kaya baru belajar bergaya. Pepatah ini sangat cocok untuk kakak iparku, Maya. Latar belakang Maya sebenarnya tidak istimewa. Tapi sejak menikah dengan Agung, ia menanggalkan sepenuhnya citra kampungannya, membalut tubuhnya dengan barang-barang bermerek, tas Hermes, sepatu Louboutin. Ia hidup dalam dunia maya setiap saat. Setiap membuka mulut yang dibicarakan adalah uang miliaran dan filosofi kaum jet set. Namun jauh di lubuk hatinya, sifat asli Maya adalah seorang wanita materialistis, licik, dan sangat jahat. Aku ingat betul sore di akhir tahun lalu, Agung dan Maya mampir ke rumah kami dengan Mercedes hitam mengkilap mereka, bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk pamer kekuasaan. Mobil itu berhenti tepat di depan rumahku, klaksonnya dibunyikan berulang kali, memecah ketenangan kampung. Maya turun, hak sepatunya yang runcing beradu dengan lantai semen yang tidak rata. Ia mengenakan gaun sutra berwarna mutiara yang ketat, memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Begitu masuk ke pintu, ia buru-buru mengeluarkan sapu tangan bermerek, mengerutkan kening sambil menutup hidungnya. Tingkah lakunya yang berlebihan itu membuatku muak. Ya ampun, Sari, kok rumahmu seperti ini? Bau oli dan apek begini, bagaimana bisa bernapas? Pantas saja kamu kelihatan kuyu dan pucat seperti daun pisang kering. Aku yang sedang memetik sayuran, mengangkat wajah menatapnya, mencoba menahan amarah yang menyumbat di tenggorokan. Rumah kami memang tempat pekerja kasar, Mbak. Cari uang receh untuk sehari-hari, bau keringat, dan oli itu biasa. Kalau Mbak tidak terbiasa, silakan tunggu di luar saja biar lebih segar. Maya tertawa sinis. Tatapannya yang tajam menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku, berhenti di kaus oblongku yang sudah usang. Ia mencibir. Jujur saja ya,
Sar, kamu ini jualan baju tapi penampilanmu sendiri kumal. Perempuan kalau tidak bisa pakai uang, tidak bisa dandan, suaminya bakal bosan dan cari yang lain di luar. Budi itu kan cuma montir kotor, kalau jatuh ke tangan orang lain bisa hancur nasibnya. Lihat deh bajumu itu, buat lap keset di villa kakak saja, takut kesetnya yang rusak. Tepat pada saat itu, Budi keluar dari kamar mandi, masih mengenakan kaus kutang yang basah kuyup. Mendengar kata-kata hinaan dari kakak iparnya, langkahnya terhenti. Wajah legam suamiku memerah karena malu. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya yang kasar saling meremas hingga urat-uratnya menonjol. Tapi ia tidak berkata apa-apa, tidak sepatah kata pun perlawanan. Ia hanya tersenyum kecut, senyum yang canggung dan merendah. Oh, Mas Agung dan Mbak Maya mampir. Sebentar, aku buatkan teh. Jangan. Maya mengangkat tangannya, mengibas-ngibaskan dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Maaf ya, Bud, tanganmu kan baru saja mengoprek bawah mobil. Dicuci pakai sabun juga masih banyak kumannya. Kami terbiasa minum teh Inggris dan makan kue dari Prancis. Kesini cuma mau kasih sedikit buah dari ibu. Aku harus ke spa sekarang. Ia melemparkan sebuah kantong plastik berisi beberapa buah jeruk, yang sudah layu, pasti sisa sesajen dari rumah ibu mertua ke atas meja plastik kami yang reyot, lalu berjalan angkuh kembali ke mobil. Agung, yang duduk di kursi pengemudi, mengisap cerutunya dalam-dalam, mengembuskan asap melalui jendela, lalu melemparkan pandangan setengah kasihan, setengah menghina ke arah adik kandungnya sendiri, sebelum tancap gas dan melesat pergi. Budi berdiri terpaku di ambang pintu, matanya mengikuti mobil mewah itu yang perlahan hilang di balik kepulan debu. Bahunya merosot. Postur tubuh seseorang yang harga dirinya telah hancur lebur tetapi memilih untuk menelan kepahitan itu ke dalam. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang kapalan. Air mataku berlinang, bukan karena kasihan pada diriku sendiri, tetapi karena sakit hati untuknya. Aku tahu Budi bersabar bukan karena ia pengecut, ia bersabar karena sebuah kata, keluarga. Ia selalu percaya bahwa saudara adalah satu darah, tidak bisa dipisahkan. Ibu dan kakaknya bersikap keras hanya karena ingin yang terbaik untuknya. Sikap pasrahnya telah menjadi penyakit yang menyedihkan. Tapi Budi tidak tahu bahwa sikap mengalahnya yang tanpa syarat justru memupuk iblis di dalam keluarganya sendiri untuk tumbuh semakin besar, semakin kejam. Batas kesabaranku mulai retak. Aku berkata pada diri sendiri, seorang istri bisa berkorban, bisa tahu diri, tapi tidak bisa membiarkan orang lain menginjak-injak martabat suaminya selamanya. Mengapa, dari ibu yang sama, dengan aliran darah yang sama, Agung dipuja seperti seorang raja, sementara Budi direndahkan dan diusir lebih hina dari anjing liar di pasar? Rahasianya terletak pada dua kata, nasib dan pemikiran yang memuja kekayaan, serta merendahkan kemiskinan yang telah mendarah daging dalam diri Ibu Ratmi, ibu mertuaku. Ibu Ratmi adalah contoh tipikal wanita Jawa kuno, cerdik, penuh perhitungan, dan sangat percaya tahayul. Di matanya, semua nilai manusia diukur dengan tumpukan uang rupiah dan pujian dari kerabat serta tetangga. Hidupnya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang ia anggap sebagai takdir. Cerita berawal 35 tahun yang lalu, ketika Ibu Ratmi mengandung Agung, bisnis keluarga suaminya sedang menanjak. Ayah mertuaku mendapat untung besar dari bisnis kayu, uang melimpah, dan berhasil membeli sebuah rumah besar di jalan utama. Agung lahir di tengah kemewahan, disambut dengan sorak-sorai seluruh keluarga besar. Ibu Ratmi secara otomatis menganggap Agung sebagai bintang keberuntungan, pembawa rezeki yang cemerlang bagi keluarga ini. Oleh karena itu, sejak kecil Agung sangat dimanjakan, semua keinginannya dituruti. Ia tumbuh menjadi pribadi yang sombong dan angkuh karena selalu diberi pemahaman oleh ibunya. Kamu adalah anak emas, kesayangan dewa kekayaan. Sebaliknya, Budi lahir tepat saat keluarga jatuh ke titik terendah. Ketika Ibu Ratmi hamil tua, ayah mertuaku ditipu oleh rekan bisnisnya yang kabur membawa seluruh modal. Keluarga bangkrut, terpaksa menjual rumah di jalan utama untuk membayar utang, dan pindah ke pinggiran kota, tinggal di sebuah rumah reyot beratap jenteng. Hari kelahiran Budi juga merupakan hari di mana penagih utang datang menghancurkan perabotan dan menyita satu-satunya sepeda di rumah. Hanya karena itu,
Ibu Ratmi selamanya menjatuhkan hukuman seumur hidup pada putra bungsunya. Anak pembawa sial, bintang jatuh yang membuat keluarga bangkrut. Perlakuan pilih kasih yang kejam itu dimulai dari hidangan makanan di masa kecil. Agung selalu mendapatkan paha ayam atau telur, sementara Budi hanya bisa menyantap nasi dingin dengan garam, diam-diam mengambil beberapa helai sayur rebus yang pahit. Agung pergi sekolah dengan pakaian rapi, sementara Budi harus memakai pakaian bekas kakaknya yang sudah kekecilan dan robek. Masa kecil Budi dipenuhi dengan pukulan tanpa alasan dari ibunya setiap kali ia merasa kesal karena masalah di luar. Ia tumbuh dengan rasa rendah diri, pemalu, dan sebuah kerinduan yang membara. Bagaimana caranya agar ibu menyayangiku? Di seluruh keluarga besar, satu-satunya orang yang melihat ketidakadilan ini adalah Pak De Harjo, kakak kandung dari ayah mertuaku. Pak De adalah seorang guru tua yang sudah pensiun, wataknya tenang, bijaksana, dan sangat adil. Suatu kali, aku tidak sengaja mendengar pertengkaran sengit antara Pak De dan ibu mertuaku saat acara selamatan keluarga tahun lalu. Pak De Harjo menggebrak meja, suaranya berat penuh kepahitan. Ratmi, kamu ini seorang ibu tapi perilakumu keterlaluan. Budi itu anak yang baik dan berbakti, kamu peras tenaganya untuk pekerjaan rumah sejak kecil. Sedangkan si Agung, kamu sanjung setinggi langit, apa yang kamu dapat darinya selain uang kotor yang ia lemparkan padamu? Jangan terlalu pilih kasih, Tuhan itu punya hukum tabur tuai, loh. Anak yang kamu sia-siakan hari ini, siapa tahu nanti dialah yang akan menutup matamu saat ajal tiba. Mendengar itu, wajah Ibu Ratmi memerah padam, matanya yang tajam melotot, dan mulutnya yang sinis membalas. Pak De, jangan coba-coba menceramahi saya dengan dalil-dalil itu. Saya yang melahirkan mereka, saya tahu nasib mereka. Agung itu anak emas, dia adalah wajah dan kebanggaan keluarga ini. Lihat si Budi, miskin, rendah, jadi montir kotor dan dekil. Apa yang bisa saya harapkan darinya? Uang tidak punya, status tidak punya, berjalan di sampingnya hanya akan membuat malu saya. Saya ini orang yang realistis, anak yang berbakti dengan uang dan harta, dialah anak saya. Kalau Pak De kasihan padanya, bawa saja dia pulang dan pelihara. Kata-kata kejam Ibu Ratmi terdengar oleh Budi yang saat itu sedang membawa nampan buah dari teras. Nampan buah di tangannya bergetar hebat. Matanya tertunduk menahan air mata, tapi ia cepat-cepat memalingkan wajah, menelan air mata asin itu ke dalam perutnya. Setelah kejadian itu, aku berkata pada Budi untuk berhenti memaksakan diri. Jangan lagi melemparkan uang hasil keringat dan air matanya ke dalam lubang tanpa dasar di hati ibunya. Tapi Budi hanya diam. Ia tetap berusaha menyenangkan ibunya dengan segala cara. Setiap bulan, ia menyisihkan gajinya, tanpa sepengetahuanku, lalu menyelipkan beberapa juta rupiah ke tangan ibunya, menyebutnya sebagai uang untuk membeli obat. Ibu Ratmi menerima uang itu, hanya mendengus dingin, menghitungnya, lalu melemparkannya ke dalam laci. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang apakah putranya lelah bekerja, atau apakah ia sakit. Di mata Ibu Ratmi, pengorbanan Budi adalah kewajiban yang wajar, harga yang harus ia bayar untuk menebus nasib sial yang ia bawa sejak lahir. Dan puncak dari penindasan ini, yang mendorong semua kekesalan hingga ke batasnya, adalah pada hari peringatan kematian ayah mertuaku tahun itu. Bulan Juli, cuaca Jakarta membara, panasnya seolah memanggang semua yang ada di permukaan bumi. Udara begitu pengap hingga bernapas saja terasa membakar dada. Hari itu adalah peringatan 5 tahun kematian ayah mertuaku. Sesuai kebiasaan, acara selamatan di rumah Ibu Ratmi selalu harus dibuat besar dan meriah untuk mengundang kerabat dan tetangga agar bisa menyaksikan kekayaan putra sulungnya. Tapi kemewahan agung hanya ada di ruang tamu. Di balik pintu dapur, kami berdualah budak yang melayani harga diri itu. Aku harus bangun sejak pukul 4 pagi, membawa keranjang ke pasar induk, memilih ayam kampung, daging segar, dan hasil laut. Sendirian, dengan perut yang sedang mengandung anak pertama kami di bulan ketiga, aku berjuang menyiapkan hidangan untuk 5 tumpeng. Di dalam dapur sempit beratapkan asbes yang panas seperti neraka, keringatku mengucur deras, membasahi bajuku yang tipis, terasa perih di mata. Suara pisau dan talenan, suara minyak mendesis, dan uap panas yang mengepul. Budi mengambil cuti sehari dari bengkel untuk membantuku. Ia bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek,
keringat bercucuran, mengangkut ember demi ember air untuk membersihkan halaman berlumut, lalu bergegas masuk untuk memperbaiki kipas angin tua yang berdecit. Ibu Ratmi turun dari lantai atas, mengenakan setelan sutra merah marun, wajahnya berbedak tebal, sambil mengipasi diri dengan kipas anyaman. Ia melirik hidangan yang sedang kusiapkan, mencibir dengan suara melengking yang menyakitkan. "Sari, bagaimana caramu memotong ayam ini? Seperti dicincang untuk pakan babi, siapa yang mau makan? Dan itu, opor ayamnya hambar sekali. Kamu menghemat santan kelapaku, ya? Kerjamu ceroboh dan kasar sekali." Coba kalau si Maya yang turun tangan, hidangannya pasti sudah mewah seperti di restoran bintang 5. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menelan amarahku kembali ke dalam dada. Dia bilang Maya turun tangan, sejak aku menjadi menantunya. Aku belum pernah melihat Maya sudi mencuci satu piring pun, apalagi memasak untuk selamatan. Tapi aku tetap sabar dan mengiyakan agar suasana tetap damai. Budi segera berlari dan mengambil pisau dari tanganku. "Biar dia istirahat dulu, Bu. Akhir-akhir ini dia mual-mual. Biar Budi yang selesaikan." Ibu Ratmi melotot pada Budi. Mual-mual, seolah-olah hanya dia yang bisa hamil. Dulu waktu ibu mengandung Agung, ibu masih kuat mengangkut gabah. Kalau miskin itu harus tahu diri dan bekerja, jangan berakting seperti nona manja di sini. Hampir pukul 11 siang, para tamu dan kerabat mulai berdatangan. Suara tawa dan obrolan riuh di halaman. Kami berdua, dengan bau minyak dan asap dapur yang menyengat, pakaian acak-acakan, mengangkat nampan-nampan hidangan ke ruang atas. Dan tepat pada saat itu, seperti sebuah drama yang telah diatur untuk pamer, Mercedes hitam mengkilap milik Agung perlahan berhenti di depan gerbang, membuat beberapa bibi dari keluarga berdecak kagum. Agung turun, gagah dalam setelan jas mahal. Rambutnya ditata dengan pomade mengkilap meskipun cuaca panas. Maya melenggang di belakangnya, mengenakan gaun bodycon merah menyala dengan belahan dada rendah, menenteng tas Hermes, dan mengenakan sepatu hak tinggi yang runcing. Bau parfum Chanel-nya yang menyengat menusuk hidungku, bercampur dengan bau keringatku yang masam, menciptakan rasa mual yang aneh. Agung dan Maya sama sekali tidak melirik ke area dapur tempat kami sedang bekerja keras. Keduanya berjalan santai ke ruang tamu seperti raja dan ratu yang sedang berkunjung. Ibu Ratmi melihat putra dan menantu kesayangannya datang, wajahnya berseri-seri. Ia meninggalkan hidangan yang masih kurang piring dan sendok, berlari menyambut mereka dengan senyum lebar. "Oh, direktur ibu sudah datang? Panas begini, capek di jalan, Nak. Maya, ayo masuk, duduk di sini biar adem, nanti riasanmu luntur." Maya duduk dengan gaya centil di kursi kayu jati, mengipasi wajahnya, pura-pura kepanasan dengan kuku-kuku berhias manik-manik berkilauan. "Panas sekali, Bu. Tadi Mas Agung mau mampir ke hotel beli abalon dan sirip hiu, untuk sesaji ayah, biar lebih mewah, tapi aku larang. Ku bilang, biarkan saja Tante Sari masak makanan kampung di rumah. Anggap saja bernostalgia dengan masa lalu ayah yang miskin." Setelah berkata begitu, ia memecahkan biji kuaci dengan satu gigitan, meludahkan kulitnya ke lantai yang baru saja Budi bersihkan. Kerabat di sekitar berkerumun, ada yang memuji setelan jas Agung, ada yang mengagumi tas Maya. Tidak ada satupun yang peduli pada dua orang yang basah kuyup oleh keringat, yang baru saja membawa panci sup panas sambil berjalan perlahan meletakkannya di meja. Ketidakadilan terpampang nyata di depan mata, dan yang menunggu kami di jamuan makan siang ini adalah tusukan pisau kejam yang memutus benang hubungan terakhir. Ketika 5 tumpeng hidangan telah tertata rapi, semua orang bergegas duduk di meja. Kami berdua, sesuai dengan status kami sebagai kaum lemah, ditempatkan di meja paling bawah dekat pintu dapur, bersama anak-anak yang berisik dan beberapa bibi yang suka bergosip. Sementara itu, Agung dan Maya, tentu saja ditempatkan oleh Ibu Ratmi di meja utama, meja para tetua, dan orang-orang terpandang di keluarga. Maya memegang sumpitnya dengan sikap sangat merendahkan. Ia menusuk-nusuk piring ayam goreng kuning yang baru saja kupotong rapi, lalu membalik sepotong ikan gurame pesmol, sedikit mengerutkan hidungnya seolah mencium bau busuk. "Bu." Suara Maya melengking, sengaja agar seluruh rumah mendengarnya. Masakan Tante Sari sekarang menurun kualitasnya. Ayamnya alot seperti mengunyah kain lap, sayur lodehnya asin sekali, ikan pesmolnya amis. Hidangan begini bagaimana bisa ditelan? Di rumah,
Makanan selevel ini aku buang untuk anjingku, dan anjingku saja tidak mau menciumnya. Suasana pesta mendadak hening. Beberapa pasang mata menatapku dengan canggung, tapi tidak ada yang berani membela. Mereka terlalu takut pada kekuasaan dan uang keluarga kakak iparku untuk berani mengucapkan sepatah kata pun keadilan. Ibu Ratmi langsung menimpali menantu kesayangannya, mengambil sepotong daging lalu melemparkannya ke meja, menepuk pahanya dengan keras. Kan, sudah kubilang, kalau menyerahkan urusan masak-memasak pada orang udik, ya begini jadinya, hancur lebur. Cuma beberapa hidangan saja tidak bisa becus, dasar pemboros uang. Aku duduk di meja bawah, tangan yang memegang mangkuk nasi berhenti di udara. Perutku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku telah begadang semalaman, keringat membanjiri tubuh, melakukan segalanya dengan niat paling tulus. Tapi yang kudapatkan adalah penghinaan yang terang-terangan dan menyakitkan. Aku menggigit gigi, mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata pedih yang mulai menggenang. Budi, yang duduk di sampingku, mengepalkan tangannya di atas lutut, buku-buku jarinya memutih karena menahan amarah. Tapi tragedi belum berhenti di situ. Agung mulai mabuk. Wajahnya memerah, matanya sayu tapi memancarkan kesombongan seorang megalomania yang gila uang. Ia mengangkat gelas anggurnya, berdiri terhuyung-huyung, dan berbicara dengan suara lantang, "Ayo, para paman, para bibi, kita bersulang. Saya, Agung, bisnisnya lancar, beli rumah miliaran, mobil mewah, semua ini berkat restu leluhur. Kita harus hidup dengan cara yang membanggakan nama keluarga." Lalu ia mengalihkan pandangannya, berhenti pada Budi, adiknya yang sedang menunduk, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna kusam dengan noda kuning di ketiak. Agung menyeringai, melontarkan ejekan yang kejam. "Budi, Mas bilang jujur ya, kamu ini hidup miskin terus jadi sudah terbiasa. Tapi hari ini kan selamatan ayah, keluarga besar kumpul semua. Coba lihat dirimu. Baju kumal, ketiak kuning, bau oli menjijikan. Kamu ini bikin malu Mas, bikin malu keluarga ini, tahu tidak?" Seluruh meja hening. Semua bisikan berhenti. Penghinaan di depan umum ini seperti tamparan keras di tengah keramaian. Budi perlahan mengangkat wajahnya, kedua rongga matanya memerah dengan urat-urat darah. Dengan susah payah ia mengucapkan setiap kata, "Mas, saya bekerja jujur, mencari uang dengan keringat sendiri. Pakaian saya bersih, saya tidak mencuri dari siapapun. Kenapa Mas bilang, saya mempermalukan keluarga? Berani kamu membantah?" Agung menggebrakkan gelasnya ke meja, membuat anggur muncrat kemana-mana. Ia terhuyung-huyung, merogoh dompet kulit buayanya yang tebal, dan mengeluarkan segepok uang rupiah pecahan 100.000 yang baru. Dengan gerakan yang penuh penghinaan, ia melemparkan tumpukan uang itu ke wajah Budi. Lembaran-lembaran uang berwarna merah itu berhamburan, jatuh di atas hidangan yang berminyak, mendarat di atas sandal jepit usang suamiku. "Ambil ini," desis Agung, suaranya penuh dengan kekuasaan orang berduit. "Ambil uang receh ini, pergi ke pasar beli baju baru. Jangan sampai orang luar lihat, mengira Direktur Agung ini pelit membiarkan adik kandungnya pakai baju rombeng ke acara selamatan." "Pungut." Pak Deharjo yang duduk di dekatnya tidak tahan lagi, ia menggebrak meja dan berdiri. "Agung, kamu keterlaluan. Dia itu adik kandungmu. Dia miskin, tapi dia punya harga diri. Kamu pikir dengan uang kotormu itu kamu bisa menghina adikmu di depan arwah leluhur?" Tapi perkataan Pak Deharjo langsung dipotong oleh tangisan palsu Ibu Ratmi. Ia sama sekali tidak menegur putranya yang kurang ajar. Sebaliknya, ia memutarbalikkan kesalahan pada Budi, seolah kemiskinan Budi adalah kejahatan yang tak terampuni. Ibu Ratmi berkacak pinggang, menunjuk lurus ke wajah Budi dengan jari yang berkutek merah. Suaranya melengking hingga merobek gendang telinga. "Pak D tidak usah membelanya. Apa yang Agung katakan salah? Dia memberi uang, harusnya berterima kasih, dan berlutut menerimanya. Jenis tidak berguna sepertimu, dilahirkan hanya membawa sial dan kemiskinan seumur hidup. Kakakmu memberi anugerah, ya terima saja, jangan sok punya harga diri." Saat itu, daya tahan seorang manusia telah mencapai titik puncaknya. Kelembutan dan sikap pasrah Budi, yang ia gunakan untuk mempertahankan sebutan ibu dan kakak selama lebih dari 30 tahun, tiba-tiba hancur berkeping-keping.
Budi perlahan berdiri tegak. Tubuhnya yang tinggi kurus kini memancarkan kemarahan yang luar biasa. Ia menyepak lembaran-lembaran uang yang berserakan di bawah kakinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap lurus ke arah ibunya, ke arah kakaknya yang sombong, dengan tatapan dingin seperti es. "Uangmu," kata Budi, suaranya serak tetapi setiap kata diucapkan dengan jelas, menggema di seluruh ruangan. "Meskipun ditumpuk setinggi gunung, aku tidak akan pernah sudi menyentuhnya. Kalian bilang aku rendah? Apa aku pernah meminta sepeser pun uang dari kalian? Kalian bilang masakan istriku payah? Kalau begitu, mulai sekarang hidangan mewah kalian masak sendiri saja. Sudah tidak membantu apa-apa, hanya tinggal makan, sekarang masih mengeluh? Bisa makan ya makan, tidak bisa ya puasa saja. Kurang ajar. Beraninya kamu, sudah tumbuh bulu, tumbuh sayap. Berani kamu balas air susu dengan air tuba, berani kamu melawan ibu dan kakakmu?" Ibu Ratmi seperti binatang buas yang mengamuk. Ia menerjang seperti badai. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di wajah Budi. Suara kering itu mengguncang seluruh ruangan. Wajah legam Budi berpaling, 5 jari tercetak jelas memerah di pipinya. Aku berteriak panik, berlari memeluk suamiku. Perutku melilit karena syok. Ibu Ratmi masih belum puas. Ia melompat-lompat, menunjuk ke arah gerbang besar, mendesis dengan nada kejam. "Pergi. Kalian berdua enyah dari rumahku. Mulai saat ini, aku anggap tidak pernah melahirkan binatang sepertimu. Kalau di jalan mati kelaparan, mati kehausan, atau ditabrak mobil sampai mati, jangan pernah bawa mayatmu ke sini memanggilku, Ibu, pergi." Maya berdiri di belakang, melipat tangan di dada, menyeringai puas. Agung mengelus dagunya, mengangkat dagu menantang. Mereka yakin bahwa orang miskin seperti Budi pasti akan berlutut, menangis memohon agar tidak diusir. Tapi mereka salah. Ketika hati seseorang telah mati, rasa takut pun sirna. Budi tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia tidak memegang pipinya, juga tidak meneteskan air mata. Matanya saat ini benar-benar kosong. Sebuah kekosongan yang mengerikan dari seseorang yang baru saja mengubur bagian terakhir dari jiwanya. Ia dengan lembut menopangku, berkata dengan halus, "Tidak apa-apa, sayang. Kita pulang." Kami berdua dengan langkah gontai mengeluarkan motor tua kami dari gerbang. Sumpah serapah dan kutukan Ibu Ratmi masih terdengar dari belakang, berpadu dengan tawa puas Agung dan Maya. Di tengah siang bolong bulan Juli yang panas membara, aspal jalanan mengepulkan uap. Motor tua kami mogok, tidak mau menyala. Budi dengan diam menuntun motor itu. Aku, sambil memegang payung daun, berjalan gontai di belakangnya. Bayangan kami berdua terbentang panjang di atas aspal yang panas. Sepanjang jalan, Budi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dadanya naik turun, keringat membasahi punggungnya yang kurus. Tapi aku tahu, hatinya telah mati rasa. Kami tidak menyangka. Di saat Agung paling merasa puas, di saat Ibu Ratmi paling gembira telah menindas kami, di atas sana, neraca karma telah mulai berputar. Kabar buruk yang mengerikan sedang melayang di atas kepala keluarga kejam itu, siap menjatuhkan pukulan mematikan. Hidup terkadang adalah sebuah drama yang sangat ironis ciptaan Tuhan. Seseorang bersusah payah merencanakan seumur hidupnya, menginjak-injak ikatan keluarga untuk memanjat ke puncak kekayaan dan ketenaran. Tapi Tuhan hanya perlu satu jentikan jari untuk merenggut semuanya. Kesombongan keluarga ibu mertuaku pun demikian. Ia telah mencapai puncaknya pada hari mereka mengusir kami dari pintu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa roda reinkarnasi telah mulai berputar dengan putaran paling kejam, menimpa nyawa orang yang paling dimanjakan. Hanya berselang 3 bulan setelah hari selamatan yang penuh derita itu, ketika bekas merah di pipi suamiku sudah hilang tetapi luka di hatinya telah membeku menjadi bongkahan es, malapetaka menimpa rumah Ibu Ratmi. Hari itu adalah perayaan ulang tahun perusahaan properti milik Agung. Ia menyewa seluruh ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat ibu kota. Lampu kristal berkilauan, anggur Prancis melimpah, bunga impor membanjiri dari lobi hingga panggung. Agung mengenakan setelan putih, bunga mawar di saku, sambil menjepit cerutu, dengan tingkah laku sombong seorang yang berpikir bisa membeli bahkan raja neraka sekalipun. Maya mengenakan gaun malam berpayet berkilauan, melenggang di samping suaminya, menerima pujian dan sanjungan dari para mitra bisnis.
Ibu Ratmi duduk dengan angkuh di meja VIP. Kalung mutiara sebesar buah kelengkeng melingkar di lehernya, tertawa terkekeh-kekeh, memamerkan putra kesayangannya yang ia sebut anak emas. Tapi tepat di saat Agung naik ke panggung untuk berpidato, mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi sambil berteriak lantang, "Mari bersulang untuk kemakmuran abadi," sebuah insiden terjadi. Gelas kristal mahal itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Agung berdiri terhuyung-huyung, wajahnya yang memerah karena alkohol tiba-tiba pucat pasi seperti mayat. Ia memegangi dadanya, batuk-batuk hebat, lalu di depan mata ratusan tamu yang terperangah, aliran darah merah kental menyembur dari hidung dan mulutnya, menodai kemeja sutra putihnya. Agung ambruk di atas panggung seperti pohon pisang yang ditebang. Tubuhnya kejang-kejang, musik hingar-bingar mendadak mati. Jeritan panik terdengar memekakkan telinga. "Ya Tuhan, Direktur Agung kenapa? Panggil ambulans, cepat panggil ambulans." Maya berdiri membeku, wajahnya yang penuh riasan pucat pasi. Ibu Ratmi menjerit melengking seperti babi yang disembelih, terhuyung-huyung menabrak meja, lalu berlari memeluk putra kesayangannya yang terbaring kejang-kejang dalam genangan darah. Ia meraung-raung, air mata dan ingus bercucuran. Penampilan mewahnya yang tadi dipamerkan lenyap seketika, hanya menyisakan kepanikan luar biasa dari seseorang yang pintunya sedang diketuk oleh malaikat maut. Di rumah sakit pusat, bau disinfektan yang pekat dan dingin menyelimuti ruangan. Seluruh keluarga menunggu di luar ruang gawat darurat. Langkah kaki para dokter dan perawat yang tergesa-gesa seperti palu yang menghantam gendang telinga. 4 jam berlalu, pintu UGD terbuka sedikit. Kepala dokter keluar, wajahnya serius, memegang setumpuk rekam medis. Siapa keluarga dari pasien atas nama Agung Nugroho? Ibu Ratmi dan Maya bergegas menghampiri. Saya ibunya. Anak saya hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja, kan, dok? Berikan saja dia obat yang paling mahal, berapapun biayanya keluarga kami sanggup." Dokter itu memperbaiki letak kacamatanya, menatap dengan iba pada orang-orang yang mengandalkan uang dan kekuasaan itu. Suaranya tenang namun tegas. "Keluarga harus mempersiapkan mental. Pasien tidak mengalami kelelahan biasa. Hasil pemeriksaan sumsum tulang dan tes darah menunjukkan pasien menderita leukemia mieloid akut. Sejenis kanker darah yang muncul sangat tiba-tiba dan ganas. Saat ini, jumlah sel darah putih muda telah meningkat drastis, menekan sumsum tulang, menyebabkan penurunan trombosit yang parah hingga terjadi pendarahan." Kata kanker darah yang keluar dari mulut dokter itu terdengar ringan, tetapi bagi Ibu Ratmi, itu seperti bom yang meledak di kepalanya. Kakinya lemas, ia ambruk ke lantai koridor rumah sakit yang dingin. Maya ternganga, kedua tangannya memegangi kepala, gemetar tak bisa berkata-kata. Tidak mungkin." Ibu Ratmi memukul-mukul lantai, berteriak histeris. "Anak saya seorang direktur, keluarga kami sangat kaya, dia makan ginseng dan abalon. Bagaimana mungkin kena kanker? Kalian salah periksa." "Dokter, Anda mau berapa uang?" 1 miliar, 2 miliar, saya jual rumah untuk membayarnya, sembuhkan anak saya." Dokter itu menghela napas, menggelengkan kepala melihat kebodohan wanita serakah itu. "Ibu, harap tenang. Penyakit tidak memandang siapapun, dan kanker tidak takut pada uang Anda. Satu-satunya metode untuk menyelamatkan pasien saat ini adalah kemoterapi dosis tinggi untuk mencapai remisi. Setelah itu harus segera dilakukan transplantasi sumsum tulang atau sel punca. Jika tidak ada sumsum yang cocok, harapan hidup pasien hanya tinggal hitungan bulan." Vonis mati melayang di atas kepala mereka. Tumpukan harta, villa miliaran, mobil mewah puluhan miliar, mendadak menjadi tumpukan kertas tak berharga di hadapan sabit sang maut. Uang tidak bisa membeli nyawa. Keluarga sombong itu untuk pertama kalinya merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa, jatuh ke dalam jurang keputusasaan tanpa jalan keluar. Kepanikan dengan cepat berubah menjadi perlombaan maut yang kejam. Dengan pola pikir sebagai orang yang terbiasa menggunakan uang untuk menutupi segalanya, Maya dan Ibu Ratmi segera mengerahkan semua koneksi, menghamburkan uang tanpa berpikir. Mereka memasang iklan mencari pendonor sumsum dengan iming-iming hadiah miliaran rupiah. Mereka menghubungi bank sel punca dari dalam hingga luar negeri. Namun, sumsum tulang manusia bukanlah barang yang bisa ditawar di pasar gelap.
Tingkat kecocokan sumsum antara orang yang tidak memiliki hubungan darah sangatlah rendah, bisa mencapai 1:100.000. Uang segunung yang dikeluarkan sia-sia. Hasil yang kembali dari bank medis hanyalah gelengan kepala yang dingin, tidak ditemukan sampel sumsum yang cocok. Di ujung keputusasaan, dokter memanggil Ibu Ratmi dan Maya ke ruang konsultasi dengan nada ultimatum. Waktu pasien tidak banyak lagi, mencari donor dari komunitas terlalu tipis harapannya. Sumber sumsum terbaik, dengan tingkat kecocokan tertinggi, selalu ada pada kerabat sedarah, orang tua atau saudara kandung. Keluarga sebaiknya segera melakukan tes darah untuk memeriksa tingkat kecocokan. Ibu Ratmi, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, segera menyingsingkan lengan bajunya. Ambil darah saya, kuras semua darah saya juga tidak apa-apa, asalkan Agung selamat. Maya pun dengan terpaksa mengulurkan tangannya, meskipun dalam hatinya ia sedang menghitung untung rugi. 2 hari menunggu hasil tes terasa seperti seabad. Dan kertas hasil yang keluar kembali menjadi pukulan mematikan yang merobohkan kedua wanita sombong itu. Ibu Ratmi, usianya yang sudah tua, menderita diabetes dan tekanan darah tinggi, sumsumnya telah mengalami degenerasi, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendonor. Terlebih lagi, tingkat kecocokannya hanya 20%. Maya, yang tidak memiliki hubungan darah, tingkat kecocokannya 0. Memegang kertas hasil di tangannya, Ibu Ratmi gemetar, matanya yang sayu menatap kosong ke dinding putih rumah sakit. Habislah sudah. Ya Tuhan, mengapa engkau menutup jalan hidup anakku? Dokter mengerutkan kening. Apakah pasien tidak punya saudara kandung? Tingkat kecocokan antara saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama bisa mencapai 25%, bahkan 100% jika beruntung. Perkataan dokter itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajah Ibu Ratmi dan Maya. Ruangan menjadi hening mencekam. Kata adik kandung menggema, membangkitkan rasa malu yang luar biasa. Baru beberapa bulan yang lalu, merekalah yang menampar wajah adiknya itu, melemparkan uang ke wajahnya, dan mengusirnya dari rumah, menyatakan putus hubungan. Kini, nyawa putra kesayangan mereka berada di tangan si pembawa sial yang pernah mereka injak-injak tanpa ampun. Tapi, dia. Gagap Ibu Ratmi, wajahnya pucat pasi. Berbeda dengan kebingungan ibu mertuanya, Maya, dengan sifat licik dan pragmatis yang mendarah daging, langsung menyeringai. Dalam otaknya, semua hal di dunia ini bisa dinilai dengan uang. Setiap manusia pasti punya keserakahan, terutama mereka yang miskin dan harus berjuang untuk makan setiap hari. Maya menarik Ibu Ratmi ke sudut koridor, berbisik di telinga ibu mertuanya dengan suara dingin dan penuh perhitungan. Ibu takut apa? Dulu kita usir dia karena dia tidak berguna. Sekarang kita butuh dia, ya kita beli saja. Ibu tenang, biar aku yang urus. Orang miskin seperti mereka, harga diri itu cuma barang murahan. Mereka tinggal di kandang babi, sebulan cuma dapat beberapa ratus ribu. Sekarang lihat ada tumpukan uang jatuh dari langit. Pasti matanya langsung hijau, berlutut, sambil menyerahkan sumsumnya. Mendengar itu, mata Ibu Ratmi yang tadinya suram tiba-tiba memancarkan secercah harapan licik. Ia mengangguk cepat, menggenggam erat tangan menantunya. Benar. Uang kita kan banyak, bawa saja 500 juta, lemparkan ke wajah si Sari itu untuk ibu. Aku tidak percaya ada orang miskin yang menolak uang. Maka, dengan kesombongan tingkat tinggi dan segepok uang tebal, Maya melenggang masuk ke mobil mewahnya, melaju lurus menuju kampung kumuh tempat ia pernah bersumpah tidak akan pernah menginjakkan sepatu mahalnya lagi. Ia yakin sebuah drama tawar-menawar berbau uang akan dengan mudah menaklukkan kami. Tapi ia telah meremehkan seorang wanita yang pernah terluka hingga ke dasarnya. Kampung kumuh sore itu masih lembab dan berbau selokan yang tergenang setelah hujan. Aku sedang duduk menjahit beberapa helai pakaian. Perutku yang hamil 4 bulan sedikit membuncit, membuat punggungku pegal. Budi belum pulang kerja. Kesunyian kampung miskin itu tiba-tiba dirobek oleh suara rem mobil yang berdecit tajam. Mercedes hitam yang familiar itu berhenti angkuh di depan halaman sempit kami. Pintu mobil terbuka, Maya turun. Hari ini ia tidak lagi terlihat centil dan glamor. Wajahnya, meskipun sudah dilapisi bedak tebal, tetap menunjukkan kelelahan.
Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas karena begadang di rumah sakit. Namun, dagunya tetap terangkat dan tatapan merendahkannya di balik kacamata hitam tidak berubah. Ia masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, menenteng tas Hermesnya. Melihatku sibuk di depan mesin jahit tua, ia berhenti, mengerutkan kening sambil memandang sekeliling rumah sempit kami, lalu berkata dengan suara melengking seolah memberi anugerah. "Sari, Budi ada di rumah? Kakak datang ada urusan penting." Aku dengan tenang mematikan mesin jahit, tidak repot-repot berdiri atau bahkan menatapnya. Aku menepuk-nepuk sisa benang di pahaku, mengucapkan setiap kata dengan dingin. Di rumah ini tidak ada hubungan kakak adik dengan istri direktur. Suami saya kerja keras banting tulang. Belum pantas menerima tamu dari kalangan atas seperti Anda. Anda salah rumah, silakan keluar. Disiram sember air dingin, wajah Maya memerah karena marah. Biasanya, dengan sifat sombongnya, ia pasti sudah berteriak-teriak lalu pergi. Tapi hari ini ia menahan diri, karena ia sedang berperan sebagai pemburu. Ia mendengus, berjalan ke meja reyot, dan tanpa ragu membuka tas mewahnya. Buk! Sebuah suara berat terdengar. 3 tumpuk uang rupiah pecahan 100.000 yang baru, masih terikat rapi dari bank, ia lemparkan dengan keras ke atas meja kaca yang retak. Maya melipat tangan di dada, tersenyum menang, matanya menatapku penuh tantangan dan penghinaan. 500 juta, uang tunai. Aku kesini bukan untuk basa-basi, tapi untuk melakukan transaksi. Mas Agung sakit parah, butuh transplantasi sumsum. Ibu sudah memberiku kuasa untuk datang membeli sumsum Budi. Ambil uang ini, suruh suamimu ke rumah sakit untuk tes kecocokan. Ini sudah lebih dari cukup untuk kehidupan kalian yang compang-camping itu. Aku menatap 3 tumpuk uang yang tergeletak di meja, lalu perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke mata wanita di depanku. Dadaku naik turun, hawa panas, dan dingin menjalari tulang punggungku. Aku tidak melihat uang, aku hanya melihat kekejaman dan kehinaan manusia yang tak terbatas. Baru 3 bulan yang lalu, mereka melemparkan uang receh ke wajah suamiku untuk menghinanya di tengah acara selamatan ayahnya. Dan sekarang, ketika kematian mendekat, mereka menggunakan uang untuk membeli nyawa, membeli darah daging, menganggap bagian tubuh suamiku seperti barang murah di pasar. Aku berdiri tegak. Perut hamilku tidak memperlambat ketegasan seorang wanita yang penuh amarah. Aku meraup 3 tumpuk uang itu dari meja, menggenggamnya erat. Maya melihat itu dan tersenyum sinis. Suaranya terdengar puas. Nah, kan, sudah kuduga. Mana ada yang menolak uang, ambil itu, pakai untuk memberi makan suamimu. Besok aku kirim mobil untuk menjemput. Plak. Aku mengayunkan tanganku, melemparkan 3 tumpuk uang tebal itu ke dada Maya. Tumpukan uang yang berat menghantam tubuhnya lalu berhamburan di lantai keramik yang pecah-pecah. Maya terhuyung mundur, mulutnya ternganga kaget, matanya melotot tak percaya. Anda pikir 500 juta Anda itu sebesar apa? Desisku, setiap kata yang keluar setajam silet yang mengiris wajahnya. Pulang dan katakan pada suami bajingan dan ibu mertua jahat Anda itu, bahwa keluarga kami memang miskin, sangat miskin, tapi darah suami saya bukan barang yang bisa kalian ambil dan beli sesuka hati. Hari di mana kalian mengusir kami dari rumah, ikatan darah itu sudah mati. Maya menjerit, menunjuk lurus ke wajahku, seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan malu. Kamu, dasar perempuan sialan, jangan diberi hati malah minta jantung. Suamimu itu darah daging keluarga kami, menyelamatkan kakaknya adalah tanggung jawabnya. Aku bawa uang ke sini karena aku masih kasihan, jangan sok jual mahal. Aku maju selangkah, tatapanku yang dingin seperti pembunuh memaksanya mundur hingga ke pintu. Tanggung jawab itu saat makan enak dan pakai baju bagus kalian nikmati sendiri, tapi saat mau mati baru menarik adik untuk diperas sumsumnya? Jenis saudara seperti kalian. Lebih baik jadi anjing liar di jalanan. Pungut tumpukan kertas kotormu itu, bawa pulang untuk beli peti mati suamimu. Berani melangkah masuk ke rumah ini lagi, akan kuhantam dengan sapu. Selesai berkata, aku mendorong bahu Maya hingga ia terhuyung nyaris jatuh. Aku membanting pintu kayu, menguncinya, membiarkan perempuan itu mengamuk dan mengumpat di luar. Suara melengkingnya perlahan hilang di bawah deru mesin Mercedes yang pergi dengan gusar.
Ia telah gagal total, tapi aku tahu dengan sifat tak tahu malu keluarga itu, mereka tidak akan berhenti di sini. Dan memang benar, drama yang sesungguhnya masih akan berlanjut. Maya kembali ke rumah sakit dengan wajah pucat dan rasa malu karena kesombongannya yang berlandaskan uang telah ditampar telak. Ia menceritakan kejadian itu pada Ibu Ratmi, tentu saja dengan bumbu-bumbu fitnah, mengatakan bahwa aku adalah menantu kurang ajar yang menghalangi Budi menyelamatkan kakaknya, ingin melihat Agung mati agar bisa merebut harta. Mengetahui tidak bisa menggunakan uang untuk menaklukkan harga diri kami, mereka mulai memainkan kartu terakhir mereka, kartu paling kejam dan kotor, yang menargetkan rasa bakti dan kebaikan hati suamiku. Malam berikutnya, saat Budi baru saja menuntun motornya pulang dari bengkel, sebuah taksi berhenti. Tidak ada lagi Mercedes mengkilap, tidak ada lagi pakaian bermerek. Yang turun dari mobil adalah Ibu Ratmi dan Maya, dalam penampilan menyedihkan yang telah diatur dengan sangat cermat. Ibu Ratmi mengenakan pakaian lusuh berwarna coklat, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan. Maya mengenakan kemeja kebesaran, memapah ibu mertuanya yang berjalan terhuyung-huyung. Pemandangan itu dengan cepat menarik perhatian seluruh penghuni kontrakan. Begitu melihat Budi berdiri di halaman, sedang mencuci tangan di bawah keran air, Ibu Ratmi tiba-tiba melepaskan diri dari pegangan Maya. Ia berlari terhuyung ke arah Budi, lalu dengan suara gedebuk, lutut wanita sombong itu berlutut di atas lantai semen yang basah. Aku yang dari dalam rumah berlari keluar dengan kaget, terpana oleh drama yang di luar dugaan. Budi, nak, ibu bersujud padamu, ibu memohon padamu. Ibu Ratmi menangkupkan kedua tangannya, air mata bercucuran, tangisannya yang memilukan merobek keheningan kampung miskin itu. Ia merangkak di tanah, mencoba memeluk celana Budi yang penuh noda oli. Suamiku berdiri membeku, kunci pas di tangannya jatuh ke tanah, berdentang nyaring. Wajah legamnya mengerut karena kaget. Dalam benaknya, ibu ini selalu angkuh, selalu memaki dan memukulnya. Melihatnya berlutut di hadapannya adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bahkan dalam kematian. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun, Bu, bangun. Budi panik, hendak membungkuk untuk membantu Ibu Ratmi berdiri. Tetapi wanita itu justru berteriak lebih keras, sengaja agar seluruh kampung mendengarnya. Tidak, kalau kamu tidak berjanji menyelamatkan kakakmu, ibu akan berlutut di sini sampai mati. Budi, ibu salah, ibu minta maaf pada kalian berdua. Ibu ini ibu yang jahat, ibu yang buta. Tapi, Budi, darah lebih kental dari air, kita ini satu darah. Kakakmu, Agung, sekarat, nak. Dokter bilang dia kena kanker darah, hanya sumsumu yang bisa menyelamatkannya. Maya yang berdiri di sampingnya juga ikut terisak-isak, menyeka air mata palsunya. Mas Budi, saya mohon, Mas. Dulu kami memang salah. Kami buta hingga menyakiti hati Mbak Sari. Mas boleh maki saya, pukul saya, tapi tolong selamatkan Mas Agung. Kedua anak kami masih kecil, mereka tidak bisa kehilangan ayah. Melihat Budi masih kaku, matanya bergerak-gerak liar dalam kebingungan, Ibu Ratmi melancarkan serangan psikologis pamungkasnya. Ia memukul-mukul dadanya, memanggil arwah orang yang sudah meninggal untuk menekan Budi. Ayahmu di alam baka kalau tahu kalian adik kakak saling menyakiti, membiarkan kakakmu mati muda, dia tidak akan bisa tenang. Nak, Budi, tega kamu melihat ibumu yang sudah tua ini menangis darah, mengantar rambut putih ke liang lahat, bunuh saja ibu, bunuh ibu dulu baru biarkan kakakmu mati. Para tetangga yang penasaran mulai berkerumun di depan gerbang. Bisik-bisik terdengar. Kasihan ibu itu, sampai berlutut begitu. Adik kakak kandung, sekeras apapun konfliknya. Kalau urusan nyawa ya harus saling menolong. Kalau tidak nanti dicap jahat. Setiap bisikan itu seperti pisau tak terlihat yang menusuk pikiran Budi. Aku berdiri di teras, dadaku serasa mau meledak karena amarah. Aku bisa melihat kepalsuan menjijikan di balik air mata buaya itu. Mereka tidak menyesal. Mereka hanya menggunakan tekanan moral, menggunakan kehinaan diri mereka sendiri untuk mengikat suamiku, mengubahnya menjadi penjahat jika ia menolak. Aku bergegas turun, menepis tangan Ibu Ratmi dari celana suamiku. Aku menggeram, Ibu jangan berakting di sini. Ibu berlutut pada siapa? Hari di mana Ibu menampar suami saya, mengusir kami dari rumah, apa Ibu ingat kalau Ibu adalah ibunya? Dan Anda, kataku pada Maya,
Anda datang membawa segepok uang untuk membeli sumsum. Apa Anda ingat arti persaudaraan? Sekarang mau mati baru membawa arwah ayah untuk menakut-nakuti? Sari. Budi tiba-tiba membentak, suaranya serak dan bergetar. Ia menarik tanganku. Matanya yang memerah menatapku, memohon agar aku diam. Lalu ia perlahan membungkuk, dengan tangan gemetar menopang Ibu Ratmi yang menangis terseduh-seduh. Ibu, bangunlah, biarkan saya berpikir. Hanya satu kalimat menggantung dari Budi, aku merasa seperti disambar petir. Aku tahu, dinding pertahanan di hati suamiku telah mulai runtuh. Hatinya yang baik dan kerinduannya yang buta akan kasih sayang seorang ibu sedang ditelan oleh iblis-iblis itu. Ibu Ratmi dan Maya pergi setelah mencapai tujuan mereka, meninggalkan atmosfer sesak dan penuh amarah di rumah kontrakan kami. Pintu yang baru saja tertutup menjadi awal dari perang batin paling sengit selama 10 tahun pernikahan kami. Budi duduk terkulai di kursi kayu, kedua tangannya memegangi kepala, mengacak-acak rambutnya yang penuh debu. Ia menghela napas berat. Aku berdiri di hadapannya, memeluk perutku yang terasa kram, karena emosi yang kuat. Air mataku, yang telah kutahan di depan orang-orang jahat itu, kini tumpah ruah. Kamu akan setuju, kan? Desisku. Setiap kata diiringi isak tangis. Kamu akan mendonorkan sumsumu untuk orang yang telah menginjak-injakmu, menghinamu, melemparkan uang ke wajahmu di depan makam ayahnya, kan? Budi tidak mengangkat kepala, suaranya serak tertahan di tenggorokan. Tapi dia sekarat, Sari. Ibu berlutut memohon padaku. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat ibu menangis sesedih itu. Aku tidak bisa melihat orang mati tanpa menolong. Tidak bisa melihat orang mati tanpa menolong? Aku tertawa getir, tawa yang menyayat hati. Lalu saat mereka mengusir kita di tengah terik matahari, saat perutku yang mengandung darah dagingmu ini terguncang hingga nyaris keguguran, apa mereka memikirkan hidup mati kita? Budi, sadarlah. Mereka tidak menyesal. Ibu berlutut bukan karena sayang padamu, tapi karena dia butuh bagian tubuhmu untuk menyelamatkan emas permata kesayangannya. Setelah sumsumu diambil, kamu lemah, kamu cacat, mereka akan menendangmu lagi seperti anjing jalanan. Aku menerjang, mengguncang bahunya yang kurus seolah ingin membangunkan orang yang sedang berjalan dalam tidur. Lihat dirimu. Kamu bekerja keras sebagai montir, makan tidak cukup, badan kurus kering. Kamu biarkan jarum menusuk tulang belakangmu. Kalau ada apa-apa denganmu, kalau kamu lumpuh, bagaimana nasib aku dan anak kita? Apa kamu memikirkan janin di perutku ini? Atau kamu hanya memikirkan kehormatan palsu dari sebuah kata bakti? Budi mengangkat wajahnya, matanya merah padam. Air mata mengalir di pipinya yang kusam dan menua sebelum waktunya. Matanya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, pergulatan seorang anak yang haus kasih sayang dan kini terpojok. Ia menggenggam tanganku, menempelkannya ke pipiku, suaranya memohon putus asa. Sari, aku mohon, mengertilah. Aku tahu mereka jahat, aku tahu aku ini orang paling bodoh di dunia. Tapi, Sari, dia ibuku. Dari darah yang sama, kenapa ibu hanya sayang pada Agung dan membenciku? Apa salahku? Aku menyiksa diriku dengan pertanyaan itu selama 30-an tahun. Hanya kali ini saja, Sari. Aku berpikir, jika aku menyelamatkan nyawa Agung, ibu akan melihatku. Ibu akan memelukku, akan mengakuiku sebagai anaknya. Aku hanya butuh satu kali seumur hidupku dilihat dengan tatapan kasih sayang oleh ibu. Meskipun setelah itu umurku berkurang 10 tahun, aku rela. Mendengar isak tangis dari lubuk hati suamiku, hatiku hancur lebur. Aku tertegun. Aku baru sadar, tragedi terbesar Budi bukanlah kemiskinan, melainkan kekurangan kasih sayang yang begitu parah hingga membuatnya berpikir tidak logis. Ia begitu terluka oleh diskriminasi sejak kecil hingga ia menganggap mengorbankan tubuhnya sebagai satu-satunya kesempatan untuk membeli kembali cinta seorang ibu. Ia tidak tahu, cinta ibu yang sejati tidak pernah perlu ditukar dengan darah dan air mata. Aku melepaskan tanganku, mundur selangkah. Rasa tak berdaya mencekikku. Aku tidak bisa menyelamatkannya dari manipulasi psikologis yang begitu kejam dari keluarganya. Kesabaran dan kebaikannya telah berubah menjadi kebutaan. Terserah kamu, aku berbalik, menyeka air mata pahit. Kamu memilih menjadi anak yang berbakti, bersiaplah untuk membayar harganya. Aku hanya berharap, setelah kamu menyerahkan daging dan darahmu pada mereka,
mereka akan memberimu kasih sayang yang kamu dambakan. Kalau tidak, jangan salahkan takdir yang kejam. Keesokan paginya, Budi naik bus langsung ke rumah sakit. Langkahnya cepat dan mantap, membawa harapan naif dan bodoh atas nama ikatan keluarga. Memegang surat persetujuan donor di tangannya, ia dengan patuh menandatanganinya di bawah pengawasan antusias Ibu Ratmi dan tatapan dingin Maya. Tapi Budi tidak tahu bahwa suntikan yang akan menusuk tulang belakangnya di ruang operasi tidak akan memberinya cinta seorang ibu, melainkan akan memulai perlakuan paling kejam yang bisa dilakukan manusia terhadap sesamanya. Tirai neraka dunia kini baru benar-benar terbuka. Rumah sakit di akhir musim gugur itu terasa kelabu dan dingin menusuk tulang. Bau disinfektan yang pekat dan menusuk menyelinap di setiap sudut koridor, persis seperti ikatan keluarga yang ada di sini. Berbau anorganik dan tanpa kehangatan sedikit pun. Budi didorong ke ruang operasi kecil untuk persiapan proses pengambilan sumsum tulang. Dokter meminta keluarga menandatangani berbagai formulir persetujuan risiko. Saat itu, Ibu Ratmi dan Maya berdiri belasan meter jauhnya. Mata mereka hanya tertuju pada area ruang VIP steril tempat permata hati mereka sedang menunggu darah. Sama sekali, tidak ada yang peduli bahwa pria kurus yang akan menahan tusukan jarum sebesar lidi itu adalah putra kandung, adalah adik mereka. Pintu ruang operasi tertutup. Aku berdiri di luar, bersandar pada dinding keramik yang dingin. Kedua tanganku memeluk perut yang terasa kram karena tegang. Dokter pernah memperingatkan bahwa kesehatan Budi tidak begitu baik. Tubuhnya lemah karena bertahun-tahun kerja fisik yang berat dan pola makan yang buruk. Proses donor sumsum bagi orang sehat saja sudah sangat menguras tenaga. Bagi Budi, ini tidak berbeda dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi ia telah menerima pertaruhan itu hanya untuk menukar sebuah tatapan kasih sayang ilusi dari ibu yang melahirkannya. Di dalam ruang steril, lapisan-lapisan obat bius disuntikkan ke pinggang suamiku. Dokter menggunakan jarum panjang yang tajam, menusuk menembus lapisan kulit dan dagingnya yang tipis, mengebor langsung ke tulang panggul untuk menyedot tabung demi tabung sumsum merah. Meskipun sudah dibius, sensasi sumsum tulang yang dikuras dari dalam tubuh memberikan rasa sakit yang luar biasa, menjalar di sepanjang saraf tulang belakang. Melalui jendela kaca kecil, aku melihat Budi menggigit kain kasa hingga rahangnya menonjol. Tangan kasarnya mencengkeram spray, buku-buku jarinya memutih, seluruh tubuh kurusnya bergetar perlahan. Ia sedang menahan rasa sakit yang merobek daging untuk memberikan kehidupan pada orang yang pernah menginjak-injak martabatnya. 3 jam berlalu seperti seabad. Ketika Budi didorong keluar dari ruangan, wajahnya pucat pasi, tak ada setetes darah pun. Keringat dingin membasahi rambutnya, bibirnya kering pecah-pecah, menggumamkan erangan tak sadar. Ia begitu lemah hingga tak mampu membuka matanya. Dokter menggelengkan kepala dengan prihatin, memerintahkan agar Budi dipindahkan ke ruang pemulihan standar, dan meminta keluarga untuk terus memantau karena risiko tekanan darah rendah dan infeksi sangat tinggi. Namun, dinginnya dunia saat itu benar-benar menunjukkan kekejamannya yang paling puncak. Di ruang perawatan berisi 6 tempat tidur yang sempit dan pengap, hanya ada aku sendiri yang dengan sabar mendampingi suamiku di ranjang besi reyotnya. Aku menahan sakit punggung karena kehamilan, dengan hati-hati menyeka setiap tetes keringat di dahi Budi. Aku memijat kakinya yang dingin, mencoba memberinya sedikit kehangatan di tengah rumah sakit yang sepi ini. Hanya 2 lantai di atas, di ruang VIP layanan khusus, suasananya sangat berbeda. Dokter yang merawat Budi, setelah berkeliling, mampir ke kamar Budi, berdiri ragu-ragu di pintu sejenak lalu menghela napas panjang. Dokter itu, yang telah menyaksikan begitu banyak adegan hidup dan mati, begitu banyak drama dunia di rumah sakit, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menarikku ke koridor, suaranya berat penuh kepahitan. Keluarga di seberang sana ramai sekali, buah-buahan, susu impor, sarang burung walet menumpuk di sudut kamar. Ibu mertua dan kakak ipar Anda menyewa 2 perawat untuk berjaga 24 jam penuh untuk pasien agung. Tapi sepanjang hari ini, saya tidak melihat bayangan satupun dari mereka turun ke sini untuk menanyakan kabar Pak Budi. Darahnya sudah diambil, mereka seolah-olah menganggapnya sebagai gudang pendingin tak bernyawa. Setelah barangnya diambil, langsung dibuang begitu saja. Anda sebagai istri, usahakan beli makanan berprotein tinggi, beli juga infus albumin untuknya.
Tubuhnya sangat lemah. Mendengar kata-kata jujur dan kejam dari dokter itu, dadaku terasa seperti disiram minyak mendidih. Marah, getir, jijik. Perasaan-perasaan itu membakar setiap sel sarafku. Aku melirik melalui celah pintu, melihat Budi masih terbaring tak bergerak, napasnya lemah. Inikah harga dari bakti yang buta? Ia memberikan separuh nyawanya untuk mereka, dan yang ia dapatkan adalah pengabaian yang begitu dingin hingga mengerikan. Malam itu, Budi perlahan sadar. Rasa sakit dari pinggangnya menyebar, membuatnya meringis. Matanya yang sayu perlahan melihat sekeliling kamar yang ramai. Tidak ada bunga, tidak ada ibu, tidak ada kakak, tidak ada ucapan terima kasih berlinang air mata seperti yang pernah ia impikan. Hanya ada dinding yang catnya mengelupas dan suara bip-bip dingin dari monitor tekanan darah. Ibu di mana? Sari, bisik Budi, suaranya serak dan putus-putus. Pertanyaan naif dan penuh harap itu seperti silet yang mengiris hatiku. Bahkan saat terbaring di ranjang, antara hidup dan mati, di kepalanya hanya ada bayangan ibu kejam itu. Aku memalingkan wajah, menelan gumpalan di tenggorokanku, mencoba menjaga suaraku setenang mungkin. Ibu masih sibuk merawat Mas Agung di lantai atas, kata ibu, kalau Mas Agung sudah stabil, ibu akan turun menjengukmu. Aku berbohong. Sebuah kebohongan untuk menambal sisa ilusi terakhir dari seorang pria yang malang. Karena aku tahu jika aku mengatakan yang sebenarnya, keputusasaan akan membunuhnya saat itu juga di ranjang rumah sakit ini, tapi kertas tidak bisa membungkus api. Dan sifat iblis keluarga itu tidak akan pernah bisa ditutupi lama-lama. Kekejaman mereka baru saja memasuki puncaknya. Takdir kadang begitu ironis. Orang baik yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan orang lain terbaring seperti lilin di hadapan angin. Sementara si jahat dengan hati kelam justru pulih secara ajaib. Berkat sel-sel sumsum tulang yang segar dan sehat dari darah Budi, ditambah dengan regimen pengobatan miliaran rupiah terbaik, tubuh Agung mulai menerima dan memproduksi sumsum baru. Hanya setelah 2 minggu di ruang isolasi steril, jumlah sel darah putih dan trombositnya meningkat ke tingkat aman. Wajah pucat pasi sang maut berganti dengan rona sehat yang sombong. Ia telah diselamatkan secara dramatis oleh tangan adik yang selalu ia hinakan. Namun, alih-alih merasa berterima kasih atau bersalah, psikologi seorang narsisis seperti Agung malah beralih ke kondisi yang bengkok dan menjijikkan. Ia merasa terhina. Benar, terhina. Suatu sore, saat aku sedang membayar biaya rumah sakit, aku melewati area VIP. Pintu kamar Agung sedikit terbuka. Suara tawa riang dari dalam membuat langkahku terhenti. Melalui celah pintu, aku melihat Agung setengah berbaring di ranjang empuknya, menggigit sebuah apel impor dengan renyah. Maya duduk di sampingnya mengupas buah, sementara Ibu Ratmi memijat kakinya sambil tersenyum bangga. Sialan, umpat Agung, melempar sisa apel ke tempat sampah, menyeka bibirnya dengan tisu basah. Membayangkan darah rendahan si Budi itu mengalir di tubuhku saja sudah membuatku mual. Dari sekian banyak orang di luar sana, kenapa harus cocok dengan si selokan itu? Nanti kalau mitra bisnis tahu Direktur Agung harus memakai sumsum seorang montir dekil, di mana mau taruh muka ini? Mendengar itu, darah di kepalaku mendidih. Aku meremas setumpuk kwitansi di tanganku hingga kusut. Adiknya terbaring lemah di bawah sana, setiap hari menerima infus albumin. Menahan sakit pinggang yang menusuk untuk memberinya kehidupan. Tapi di mulutnya, pengorbanan luar biasa itu menjadi sebuah noda, sebuah kerendahan yang mencoreng kehormatan palsunya. Maya, dengan tubuhnya yang wangi parfum, dengan cepat menimpali suaminya, lidahnya yang licin begitu menjijikkan. Mas benar. Harusnya mereka merasa terhormat karena sumsumnya didonorkan untuk seorang direktur. Kalau bukan karena Mas sakit, seumur hidupnya orang udik seperti dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berguna. Menyelamatkan Mas itu tanggung jawabnya, kewajiban darah daging. Kalaupun dia mati, itu untuk membalas budi orang tua yang telah melahirkannya. Ibu Ratmi mengelus punggung tangan Agung yang penuh bekas infus, suaranya penuh simpati buta. Sudahlah, nak, yang penting berkat dia kamu selamat. Tapi ibu larang kamu mengucapkan terima kasih pada mereka. Kalau kita merendah, nanti si Sari itu makin menjadi-jadi. Dia akan mengungkit-ungkit jasa lalu memeras keluarga ini.
Kalau dia berani datang menuntut uang, ibu usir langsung. Setiap kata dari ketiga orang itu masuk ke telingaku dengan jelas. Mereka sedang membangun sebuah drama di mana Agung adalah korban mulia yang harus menanggung darah rendahan adiknya. Sementara pengorbanan suamiku dianggap sebagai kewajiban mutlak, sesuatu yang tidak pantas disebut, apalagi ditukar dengan ucapan terima kasih. Mereka adalah monster tak tahu berterima kasih yang bersembunyi di balik topeng korban, menggunakan logika bengkok untuk menutupi kekejaman mereka. Aku mundur, berbalik dan berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang. Tidak perlu mendengar lebih jauh. Ilusi terakhir tentang kebangkitan nurani keluarga itu telah terkubur selamanya di bawah tumpukan sampah keserakahan dan kesombongan. Kembali ke kamar Budi, melihatnya tertidur lelap karena lelah, wajahnya cekung, bibirnya kering, dan pipinya tirus. Hatiku sesak. Uang tabungan kami yang sedikit telah ludes setelah 2 minggu membayar biaya rumah sakit, membeli albumin, dan obat penambah darah untuk Budi. Dokter meminta Budi untuk tinggal setidaknya seminggu lagi untuk memantau fungsi hatinya yang menunjukkan peningkatan enzim. Sementara itu, kehamilanku sudah memasuki bulan kelima, butuh uang untuk pemeriksaan dan USG rutin. Aku menghitung sisa saldo di rekening, tak sampai 3 juta rupiah. Keputusasaan finansial dan amarah yang meluap mendorongku untuk mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkan suamiku dirugikan terus-menerus. Ia telah memberikan sumsum tulangnya untuk menyelamatkan nyawa kakak bajingannya. Maka, keluarga kaya raya itu harus bertanggung jawab atas biaya pemulihannya. Ini bukan meminta-minta, ini hukum kehidupan, keadilan paling mendasar yang harus diterima seorang manusia. Dengan pikiran itu, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan ketegasanku, bersiap untuk konfrontasi terakhir dengan ibu mertua jahatku. Sebuah konfrontasi yang akan menelanjangi wajah asli para iblis dan menghunjamkan pukulan mematikan ke dalam hati suamiku yang masih berharap. Siang itu, aku memilih waktu yang tepat saat Maya sedang keluar menerima telepon untuk masuk langsung ke kamar VIP Agung. Ruangan itu luas, sejuk, dipenuhi karangan bunga mahal dan keranjang buah impor. Agung sedang tidur mendengkur, Ibu Ratmi duduk di sofa kulit sambil mengupas buah pir Korea. Melihatku tiba-tiba muncul di ambang pintu, wajahnya yang santai langsung menegang. Ia melemparkan pisau buah ke piring porselen, menciptakan suara nyaring. Matanya yang seperti peluru menatap lurus ke arahku. "Untuk apa kamu kesini? Mau mengganggu anakku, hah?" desisnya. Aku tidak peduli dengan sikapnya. Aku berjalan lurus ke meja di depannya. Aku mengeluarkan setumpuk kwitansi biaya rumah sakit, tagihan obat, dan infus Budi, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja. Suara kertas yang membentur kaca membuat Agung terkejut. Aku melipat tangan di dada, berdiri tegak, suaraku dingin dan jelas. "Ibu, buka mata, dan lihat kertas-kertas ini. Ini biaya rumah sakit, obat, dan infus untuk suami saya selama setengah bulan terakhir." Karena menyelamatkan Mas Agung, Budi mengalami kelemahan parah, enzim hatinya melonjak. Dokter minta dia dirawat lebih lama. Uang kami sudah habis. Sekarang Mas Agung sudah sehat, saya rasa nyawanya yang ditukar dengan sumsum dan keringat. Suami saya ini sudah sepantasnya ibu dan Mas Agung yang menanggung semua biayanya dan memberikan biaya pemulihan untuknya. Mendengar kata uang dan tanggung jawab, wajah Ibu Ratmi yang tadinya pucat karena marah berubah menjadi merah padam. Ia menumpukan kedua tangannya di lutut, mencondongkan tubuh ke depan, melotot padaku seolah aku ini makhluk aneh. Lalu ia tertawa, tawa melengking yang mengerikan. "Tanggung jawab? Biaya pemulihan?" Ibu Ratmi menggebrak meja. "Aha, jadi ekor rubahmu sudah keluar. Kamu menghasut Budi untuk mendonor agar bisa memeras keluarga ini, kan? Kamu pikir beberapa tetes darah murah suamimu bisa ditukar dengan uang miliaran dari keluarga kami? Tolong jaga ucapan ibu." Aku menggeram, tidak akan membiarkannya menghina suamiku lagi. Kalau darah suami saya murah, kenapa ibu harus berlutut di halaman rumah kami untuk memohon setiap tetesnya? Jangan habis manis sepah dibuang seperti ini. Menyelamatkan orang itu adalah soal perasaan, tapi membayar biaya rumah sakit adalah soal moral. Jangan sampai orang luar menilai keluarga Direktur Agung hidup dari tulang dan darah adiknya yang miskin. Tepat saat itu, Maya masuk dari koridor. Mendengar kata-kataku yang tajam,
ia menerjang seperti ayam aduan. Wah, berani juga kamu datang ke sini menagih utang? Kamu pikir kamu siapa? Suamimu mendonor untuk menyelamatkan kakaknya, itu tanggung jawab darah daging. Jangan pakai alasan itu untuk memeras. Mau morotin harta keluarga ini? Enyah sana ke kandang tikusmu. Sepeser pun kami tidak akan kasih untuk pemeras sepertimu. Ibu Ratmi, didukung oleh menantunya, semakin menjadi-jadi. Ia meraih tumpukan kwitansi di meja dan melemparkannya ke wajahku. Lembaran-lembaran kertas itu berhamburan di lantai marmer yang mengkilap. Pungut sampahmu ini, dan enyah dari hadapanku. Raung Ibu Ratmi, matanya merah menyala. Aku yang melahirkannya, aku yang memberinya wujud, jadi sekarang dia harus membayar utang pada keluarga ini. Menyelamatkan kakaknya adalah kewajiban mutlak. Pulang dan bilang pada si Budi, hidup atau mati urus sendiri, keluarga ini tidak punya uang untuk memelihara orang tidak berguna. Keributan mereka membangunkan Agung. Ia menguap panjang, duduk dengan malas, memberiku tatapan setengah mengantuk, setengah menghina. Ia melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Sari, pulanglah. Jangan bikin ribut, nanti orang-orang tertawa. Uang, Mas tidak kekurangan, tapi dengan sikap menuntut seperti ini, dikasih pun Mas tidak sudi. Sudahlah, Bu, usir saja dia. Aku mau tidur. Berisik, pusing kepalaku. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan dingin itu. Semua kata, semua emosi seakan membeku. Melihat tiga wajah yang berkerut karena keegoisan dan kekejaman di depanku, aku sadar aku telah salah mencoba menuntut moral dari orang-orang yang tidak punya hati nurani. Mereka bukan hanya kejam, mereka adalah iblis penghisap darah berkedok keluarga. Mereka menganggap pengorbanan Budi sebagai sesuatu yang wajar mereka terima, sebagai utang dari kehidupan sebelumnya yang harus Budi bayar. Aku tidak berdebat lagi. Bibirku membentuk senyum sinis, senyum penghinaan yang paling dalam. Aku perlahan membungkuk, memungut satu persatu kwitansi yang kusut di lantai, merapikannya, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Baiklah, aku menatap lurus ke mata Ibu Ratmi, suaraku tenang namun sedingin es. Hari ini saya ke sini bukan karena beberapa lembar uang, tapi untuk memastikan batas terendah dari kehinaan yang bisa kalian lakukan. Terima kasih, Ibu, Mas, dan Bak, telah menunjukkan pada saya bahwa nyawa Mas Agung telah dibayar lunas dengan darah suami saya. Mulai sekarang, utang budi kelahiran, dendam kesumat persaudaraan, anggap saja lunas. Hiduplah kalian dengan baik, peluklah tumpukan uang kalian itu dan berdoalah agar sumsumnya tidak ditolak. Karena hukum karma, tidak akan pernah salah alamat. Selesai berkata, aku berbalik dengan langkah angkuh dan mantap keluar dari ruangan yang penuh kebusukan itu, meninggalkan umpatan ibu dan kakak iparku di belakang. Tugasku sekarang bukan menagih uang, tetapi membawa kebenaran telanjang dan kejam ini kepada suamiku yang malang. Aku menyeret langkahku yang berat kembali ke kamarnya di lantai 3, membawa vonis mati untuk sisa harapan terakhir suamiku. Setiap langkah adalah sebuah pergulatan. Aku mencintainya, aku kasihan padanya. Bagaimana mungkin sebuah hati yang penuh luka, yang selalu mendambakan sebuah usapan dari ibunya, bisa menahan guncangan sekejam ini? Tapi lebih baik sakit sekali lalu putus selamanya, daripada membiarkannya terus memeluk ilusi dan dihisap darahnya oleh para iblis itu hingga mati. Aku mendorong pelan pintu kamar. Budi sudah bangun. Ia bersandar di bantal tipis, matanya menatap keluar jendela. Melihatku masuk, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum lemah. Matanya memancarkan secercah harapan yang menyedihkan. Kamu dari mana saja? Lama sekali. Budi bersuara lemah. Ibu, bilang apa? Apa Mas Agung menyebut namaku? Pasti dia sudah sehat. Ibu pasti senang sekali, kan? Melihat mata yang penuh penantian itu, hatiku serasa ditusuk. Ia masih berharap, bahkan setelah tulangnya dilubangi dan sumsumnya dihisap, ia masih menantikan sebuah sapaan, sebuah pengakuan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata. Aku menarik kursi plastik ke samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang kurus dan dingin, menempelkannya ke pipiku. Aku tidak berputar-putar, tidak menyembunyikan apapun, aku menceritakan setiap kata, setiap tindakan, setiap tawa sinis Agung, ejekan Maya, dan cara Ibu Ratmi melemparkan kwitansi ke wajahku dengan pernyataan kejam.
Menyelamatkannya adalah kewajiban, hidup atau mati urus sendiri. Keluarga ini tidak punya uang untuk memelihara orang tidak berguna. Aku berbicara dengan jelas, dingin, dan tajam. Setiap kata adalah palu godam yang menghancurkan dinding keyakinan di hatinya. Ketika aku selesai, ruangan itu jatuh dalam keheningan yang menakutkan. Budi tidak berkata apa-apa, tidak menangis, tidak berteriak. Tapi reaksinya jauh lebih mengerikan dan menyakitkan. Pupil matanya yang awalnya melebar karena kaget, perlahan-lahan cahayanya meredup, hingga akhirnya padam total. Matanya menjadi kosong, hampa, sedalam dan segelap sumur tua di kuburan. Tangan yang tadi menggenggamku perlahan terkulai lemas di atas spray. Dadanya naik turun dengan hebat, lalu ia menghela napas panjang, berat, seperti napas seseorang yang baru saja melewati gerbang kematian. Jadi, semua hanya sandiwara. Bisik Budi, suaranya ringan dan hampa. Darahnya ditukar dengan penghinaan. Tidak ada air mata yang jatuh. Air matanya telah mengalir ke dalam, membeku, memadamkan api kecil harapan akan cinta seorang ibu yang telah ia jaga seumur hidupnya. Anak laki-laki baik hati, naif, yang selalu sabar dan pasrah demi memohon cinta, telah mati secara resmi di ranjang rumah sakit yang dingin ini. Dari kedalaman matanya yang hampa, aku melihat perubahan yang mengerikan. Itu adalah ketegasan mutlak dari seseorang yang telah mencapai batas kekecewaan. Ketika rasa sakit melampaui ambang batas hati, mereka tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi merasakan benci. Yang tersisa hanyalah ketegasan yang dingin seperti salju. 2 hari setelahnya, Budi tidak pernah lagi menyebut nama ibunya atau kakaknya. Ia memaksa dirinya makan, menelan setiap suap bubur hambar, minum obat tepat waktu, menahan rasa sakit di tulang belakangnya untuk belajar berjalan sendiri di sepanjang koridor. Dorongan untuk bertahan hidup tiba-tiba bangkit dalam dirinya, bukan untuk terus berkorban, tetapi untuk melindungi keluarga kecilnya sendiri. Pada hari kelima, meskipun kesehatannya belum pulih sepenuhnya, Budi bersikeras meminta dokter untuk pulang lebih awal. "Kita pulang, Sari," kata Budi, melepaskan pakaian rumah sakitnya. Matanya kini tajam dan mantap, sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat pada suamiku yang dulu lemah. "Kamu masih selemah ini? Kalau di kontrakan ada apa-apa bagaimana?" tanyaku cemas. Budi berbalik menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum angkuh yang dingin. "Aku tidak apa-apa. Tapi sebelum pulang, ada satu tempat yang harus kita datangi. Mereka sedang mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Agung, kan? Kita harus ke sana, agar aku bisa menutup pintu neraka ini dengan tanganku sendiri." Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, hari ini tiba juga. Villa mewah Agung dan Maya sore itu begitu meriah. Untuk merayakan kembalinya Agung dari ambang kematian, mereka mengadakan pesta besar di luar ruangan. Spanduk selamat atas kesembuhan Direktur Agung tergantung megah di gerbang. Deretan mobil mewah berjejer. Musik klasik mengalun, berpadu dengan suara denting gelas dan tawa riuh para tamu. Agung, sang bintang utama, sudah sedikit gemuk kembali, wajahnya bersemu merah. Ia mengenakan setelan krem, mengangkat gelas sampanye, berjalan angkuh di antara para tamu. Ibu Ratmi mengenakan kebaya beludru merah, kalung mutiara besar, tersenyum cerah menyambut tamu. Maya, dalam gaun bermerek terbaru, melenggang seperti kupu-kupu beracun. Tepat di puncak acara, saat Agung hendak mengambil mikrofon untuk berpidato, taksi tua yang membawa kami berhenti di depan gerbang. Aku memapah Budi turun. Kemunculan kami seperti nada sumbang yang merusak lukisan kaum kelas atas palsu itu. Budi kurus dan cekung, jalannya masih sedikit pincang. Ia mengenakan kemeja sederhana, wajahnya pucat, tapi kepalanya terangkat tinggi. Aku mendampinginya dengan gaun hamil sederhana. Mataku menatap dingin ke kerumunan. Musik perlahan meredup lalu mati. Ratusan pasang mata menatap ke arah kami. Kerumunan perlahan menyingkir, menciptakan jalan di tengah. Pak De Harjo yang duduk di meja tengah juga menoleh, matanya penuh iba melihat penampilan Budi. Ibu Ratmi dan Maya, senyum di bibir mereka langsung membeku. Wajah Ibu Ratmi berubah, ia berjalan maju menghalangi kami, suaranya mendesis, "Kalian datang untuk apa? Sudah kubilang keluarga ini tidak punya uang untuk kalian peras. Pergi sana, mau merusak pesta kakakmu."
Agung yang berdiri di panggung, berkacak pinggang dan menyeringai. Oh, Budi rupanya. Baru keluar rumah sakit kok tidak di rumah minum bubur, malah kesini mencium bau sate biar tidak ngiler. Kalau lapar, ke dapur saja. Nanti Mas suruh pembantu bungkuskan sisa makanan, jangan bawa tampang mayat hidupmu itu ke sini bikin malu. Teman-teman bisnis Agung tertawa terbahak-bahak. Maya menutup mulutnya, terkikik puas. Mereka yakin Budi datang untuk meminta-minta, tapi Budi tidak marah. Ia melangkah maju, berdiri tegak di tengah halaman rumput, berhadapan langsung dengan orang-orang yang disebutnya keluarga. Wajahnya tenang, matanya tak beriak. Ia menatap Ibu Ratmi dan Agung, seolah mereka adalah makhluk asing yang lebih rendah. Budi menarik napas dalam-dalam, suaranya jelas dan lantang, memotong keheningan. Ibu Ratmi, Bapak Agung, kalian tidak perlu memainkan drama murahan itu di depan semua orang. Saya datang bukan untuk meminta sisa makanan, bukan juga untuk menuntut uang kotor kalian. Saya datang untuk mengumumkan satu hal, kerumunan hening. Pak De Harjo berdiri dengan bantuan tongkatnya, menahan napas. Budi menunjuk lurus ke wajah Agung, lalu beralih ke Ibu Ratmi, suaranya setegas baja. Nyawa kakak saya, telah saya tebus dengan tulang dan darah saya. Anggap saja utang budi kelahiran pada ibu, sudah saya bayar lunas. Tidak kurang sepeser pun. Ibu pernah bilang saya anak pembawa sial. Baiklah. Mulai hari ini, di hadapan para leluhur dan sanak saudara, saya, Budi, menyatakan, saya tidak punya ibu, dan saya tidak punya kakak. Kita putus hubungan. Ibu Ratmi ternganga, kamu berani. Saya berani, potong Budi, suaranya penuh penghinaan. Kalian bukan manusia, kalian adalah iblis berwujud manusia, menghisap darah kerabat untuk bertahan hidup. Tidak, kalian bahkan lebih jahat dari iblis. Mulai sekarang, senang, susah, hidup, mati, sakit, silakan tanggung sendiri. Saya tidak akan pernah mencari kalian lagi, dan jika suatu hari kalian jatuh miskin, jangan pernah datang mengetuk pintu rumah saya. Setiap kata Budi seperti tamparan tak terlihat yang menghantam wajah-wajah sombong itu. Pak De Harjo menghela napas, menghentakkan tongkatnya, lalu berbalik menyeka air mata. Beberapa tamu mulai berbisik. Tatapan mereka pada keluarga Agung kini bercampur dengan rasa jijik. Namun dengan sifat tak tahu malunya, Maya masih mencibir. Seolah-olah keluarga ini butuh orang miskin sepertimu. Kalau sudah putus hubungan, ya enyah sana cepat, jangan nanti kalau kelaparan datang lagi menjilat sepatu kakakku. Agung tertawa keras, mengangkat gelasnya. Dengar semua, ya, semua jadi saksi. Orang ini mulai sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Pergi. Budi tidak melirik mereka lagi. Ia berbalik, menggenggam tanganku. Kami berdua berjalan dengan angkuh keluar dari gerbang besi yang megah itu, meninggalkan pesta yang kejam dan ikatan keluarga yang busuk. Kami tidak tahu bahwa kata-kata putus hubungan yang tegas hari itu adalah vonis takdir, paku terakhir yang menutup peti mati kesombongan mereka. Karena hukum karma tidak pernah berbelas kasihan pada si jahat, dan hari kiamat bagi para iblis itu sedang mendekat. Orang bijak berkata, Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup siapapun. Dan memang benar, ketika Anda berani meninggalkan lumpur busuk untuk melangkah maju, alam semesta dengan sendirinya akan membukakan jalan yang terang untuk Anda. Sejak hari kami bergandengan tangan, dengan angkuh melangkah keluar dari gerbang villa yang berbau uang kotor itu, hidup kami seolah membalik halaman baru. Sebuah halaman tanpa air mata kepasrahan, tanpa pukulan atau hinaan, yang tersisa hanyalah keringat dari kerja keras yang jujur dan rasa manis dari kebebasan. 3 tahun berlalu. Waktu adalah obat penyembuh paling ajaib, sekaligus hakim yang paling adil. Kesehatan Budi, yang sempat terpuruk akibat guncangan operasi dan mental, pulih secara ajaib. Keputusan untuk memutuskan hubungan telah membebaskan pikirannya dari belenggu bakti yang buta. Ketika batin tenang, tubuh pun sehat. Dengan modal kecil yang kami kumpulkan dan bantuan dari teman-teman montirnya, suamiku memberanikan diri meminjam uang untuk membuka bengkel mobilnya sendiri di pinggir kota. Sifatnya yang jujur, tidak pernah menipu atau mematok harga tinggi, membuat bengkelnya terkenal dari mulut ke mulut. Pelanggan datang silih berganti. Sementara aku, setelah melahirkan putra kami, Bima, yang menggemaskan,
beralih membuka butik pakaian hasil desain dan jahitanku sendiri. Syukurlah, bisnis berjalan lancar. Kami bekerja siang dan malam. Dan hanya dalam 3 tahun, kami berhasil melunasi semua utang dan membeli sebuah rumah 2 lantai yang nyaman dengan halaman luas yang teduh untuk Bima bermain. Melihat Budi sekarang, badannya lebih berisi, penampilannya gagah, senyum cerah selalu menghiasi bibirnya, tak ada yang akan mengenali sosok montir dekil, kurus, dan penakut dari masa lalu. Ia benar-benar telah hidup kembali. Namun, di kutub yang berlawanan, hukum karma diam-diam sedang menenun jaring raksasa untuk menangkap para pelaku kejahatan. Agung. Setelah menerima aliran darah yang bersih dan sehat dari Budi, mengira dirinya telah menjadi dewa abadi. Kesombongannya berlipat ganda. Alih-alih menghargai kehidupan keduanya dan menjaga kesehatan seperti yang diperintahkan dokter, ia malah menganggapnya sebagai kartu bebas mati untuk terjun ke dalam pesta pora. Ia menenggak minuman keras seperti air, merokok cerutu tanpa henti, begadang di kasino, dan menjalin hubungan dengan banyak wanita simpanan muda. Maya tahu suaminya bermain perempuan, tapi ia pura-pura buta, selama kartu kreditnya setiap bulan terisi penuh untuk membeli pakaian mewah dan bersenang-senang di kalangan atas. Ibu Ratmi dengan buta membela putranya, berdalih. Laki-laki punya banyak istri itu biasa, dia yang cari uang, dia berhak menikmati. Mereka saling terikat oleh nilai-nilai materi yang dangkal. Tapi hidup ini, siapa menabur angin, akan menuai badai. Pasar properti tiba-tiba membeku. Perusahaan Agung, yang hanya mengandalkan spekulasi, kini terjerat utang yang menumpuk. Bank menyita aset, mitra bisnis berbalik punggung. Tanah-tanah kosong yang dulu ia beli kini tak laku dijual. Kekayaan raksasanya menguap seperti gelembung sabun. Dan kemudian, vonis mati kedua dijatuhkan tanpa peringatan. Akibat gaya hidup yang serampangan, alkohol dan zat stimulan telah menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya yang baru pulih. Sumsum yang ditransplantasikan mulai mengalami reaksi penolakan yang hebat. Sel-sel kanker yang pernah dihancurkan kini bangkit kembali, 10 kali lebih ganas. Ia ambruk di atas meja judi, darah menyembur dari hidungnya. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menggelengkan kepala, memberikan kesimpulan yang menjatuhkan keluarga kaya itu ke dasar neraka. Pasien mengalami kekambuhan kanker darah stadium akhir, dengan komplikasi gagal organ multiple. Satu-satunya cara untuk memperpanjang hidup adalah transplantasi sumsum tambahan segera, dikombinasikan dengan operasi cuci darah yang sangat rumit. Biayanya tidak kurang dari beberapa miliar rupiah. Beberapa miliar. Dulu, jumlah itu hanya seperti jentikan jari bagi Agung. Tapi sekarang, itu adalah gunung yang tak mungkin didaki. Villa telah digadaikan, mobil mewah telah dijual untuk membayar utang. Mereka resmi terpojok, merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang pernah kami rasakan 3 tahun lalu. Kematian yang mendekat adalah cermin paling jujur yang memantulkan sifat asli manusia. Ketika uang habis, ketika tirai kemewahan dirobek, para iblis itu tidak lagi tertarik memainkan sandiwara yang sama. Mereka mulai saling memangsa dan mengkhianati. Terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin, tubuh Agung membengkak karena cairan, kulitnya menguning, ia merintih memanggil nama istrinya. Tapi yang menjawab hanyalah suara monoton dari monitor jantung. Di mana Maya? Istri yang pernah berjanji sehidup semati, Maya, wanita licik yang memiliki kepekaan seekor rubah, sudah lama mencium bau kematian dari puing-puing keluarga ini. Ia tidak menangis, tidak meratap seperti Ibu Ratmi. Sebaliknya, pada malam Agung dilarikan ke ICU, ia dengan tenang kembali ke villa yang menunggu di Sita. Dengan darah dingin yang luar biasa, ia membuka brankas, mengambil semua yang berharga. Beberapa sertifikat tanah atas namanya, semua perhiasan, dan uang tunai ratusan juta yang telah ia sembunyikan. Keesokan paginya, ia berdiri di depan Ibu Ratmi yang kelelahan di koridor rumah sakit, memainkan adegan terakhir sebagai menantu yang baik. Ibu, tolong jaga Mas Agung ya, aku mau pulang ke rumah orang tuaku, mau gadai rumah mereka untuk biaya operasi Mas Agung. Ibu tenang saja, aku pergi sebentar, nanti kembali lagi. Ibu Ratmi, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, berlinang air mata. Iya, nak, cepatlah pergi. Selamatkan Agung, nanti ibu akan selalu mengingat jasamu. Tapi ia salah besar.
Telepon ke rumah orang tua itu sebenarnya adalah tiket pesawat satu arah untuk melarikan diri dari neraka. Maya keluar dari rumah sakit, memberhentikan taksi. Yang menunggunya di bandara bukanlah orang tuanya, melainkan kekasih gelapnya yang muda, seorang instruktur gym yang telah ia biayai dengan uang agung selama 2 tahun. Ia memeluk pria itu, tersenyum menang, lalu melenggang melewati pintu keamanan, meninggalkan seorang suami yang sekarat dan seorang ibu mertua yang naif. 2 hari kemudian, ketika rumah sakit mengancam akan menghentikan pengobatan jika tidak ada pembayaran, Ibu Ratmi menelepon Maya ratusan kali, tetapi nomornya tidak aktif. Ia bergegas ke rumah orang tua Maya, hanya untuk diusir dengan dingin. Dia sudah kabur ke luar negeri dengan laki-laki lain, jangan datang ke sini lagi. Kenyataan terungkap. Pukulan pengkhianatan itu menghantam Agung. Ia terbaring di ranjang, matanya melotot, tangannya mencakar sprei hingga berdarah. Ia meraung, "Perempuan sialan, kembalikan uangku." Tapi raungannya hanya bergema di dalam 4 dinding yang bisu. Ia sadar, semua orang yang pernah memujanya, termasuk istrinya sendiri, hanya mencintai dompetnya. Ketika dompetnya kosong, ia hanyalah sampah. Dalam keputusasaan, Agung menatap ibunya. Ibu Ratmi terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya memutih hanya dalam beberapa malam. Mata mereka bertemu. Tanpa perlu berkata-kata, mereka tahu bahwa satu-satunya harapan yang tersisa di dunia ini adalah nama yang pernah mereka buang dengan tangan mereka sendiri, Budi. Sebuah drama yang memuakkan akan dipentaskan kembali. Tapi kali ini, mereka lupa bahwa penontonnya bukan lagi orang bodoh. Suatu malam di musim dingin, angin utara bertiup menusuk tulang. Hujan gerimis menyelimuti jalanan yang dingin. Keluarga kami baru saja selesai makan malam. Bima sedang asyik menyusun Lego, Budi menyeduh teh melati. Aroma wangi membuat rumah kami terasa semakin hangat. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, diikuti oleh gedoran yang tergesa-gesa. Aku mengenakan jaket wol, mengambil payung, dan berjalan keluar. Melalui celah gerbang, aku tertegun melihat sosok wanita yang berdiri menggigil di bawah hujan. Tidak ada lagi kalung mutiara, tidak ada lagi kebaya beludru merah. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita tua kurus, mengenakan jas hujan plastik tipis yang robek, rambutnya yang putih basah kuyup menempel di wajahnya yang cekung dan kusam. Itu adalah Ibu Ratmi. Aku membuka gerbang. Begitu melihatku, kaki Ibu Ratmi langsung lemas. Ia berlutut di atas ubin yang basah oleh air hujan. Pemandangan yang sama persis seperti 3 tahun lalu. Bedanya, kali ini penderitaannya bukan akting, melainkan kehinaan yang nyata. "Sari, Nak Sari," suaranya serak dan bergetar. "Ibu minta maaf, Ibu tahu dosa Ibu sangat besar, tapi tolonglah, panggil Budi ke sini sebentar saja. Ibu mohon." Aku berdiri di teras, payung melindungiku sepenuhnya. Aku menatap wanita yang pernah menampar suamiku, yang pernah melemparkan kwitansi ke wajahku, dan mengutuk kami mati di jalanan. Di hatiku, tidak ada lagi kemarahan, tidak juga kepuasan. Hanya ada perasaan hampa dan dingin. Perasaan seperti melihat ulat yang sedang sekarat di dalam kotorannya sendiri. "Anda salah alamat," jawabku datar, tanpa emosi. "Di sini tidak ada putra Anda. 3 tahun lalu, keluarga Anda sudah menyatakan putus hubungan, hidup atau mati urus sendiri. Kenapa sekarang datang ke sini? Jangan sekejam itu, Nak." Ibu Ratmi merangkak naik, mencoba memegang ujung jaketku. "Keluarga kami kena karma. Si Maya kabur membawa semua uang. Agung disita hartanya oleh bank, sekarang terbaring menunggu mati di rumah sakit. Sumsumnya ditolak, kankernya kambuh. Dokter bilang hanya sumsum Budi, hanya darahnya yang bisa menyelamatkannya. Sari, demi ikatan darah, tolonglah Agung." "Ikatan darah?" Aku tertawa sinis. Saat suami saya kesakitan diambil sumsumnya, ibu sibuk menyuapi putra kesayangan ibu dengan sarang burung walet di kamar VIP. "Apa ibu ingat ikatan darah? Saat ibu mengusir kami di tengah terik matahari, apa ibu ingat ikatan darah?" Lucu sekali. Saat kaya raya, ibu anggap suami saya seperti sampah. Saat jatuh miskin dan sekarat, ibu datang menagih utang darah. Nyawanya berharga, lalu nyawa suami saya ini apa? Sampah? Siapa yang datang?
Sari, suara berat dan mantap terdengar dari belakang. Budi keluar, membawakan jaket tebal dan menyampirkannya di bahuku. Mendengar suara Budi, Ibu Ratmi seperti menemukan pelampung. Ia mengangkat kepala dan meraung, "Budi, nak, ini ibu, nak, selamatkan Agung, nak." Budi berdiri tegak di bawah lampu teras, menatap ibunya yang berlutut dan bersujud di bawah hujan. 3 tahun lalu, dalam situasi yang sama, hatinya yang baik telah buta dan takluk. Tapi Budi hari ini telah mati dan hidup kembali. Ia adalah seorang pria dewasa, seorang suami yang tegar, seorang ayah yang tahu bagaimana melindungi keluarganya. Ia tidak turun untuk membantu ibunya berdiri. Ia juga tidak menghindari tatapan ibunya. Ia hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang tenang, dalam, dan sangat dingin. Keheningannya saat ini seperti pisau tak terlihat yang mengiris hati wanita yang sedang menangis di kakinya. Ibu tahu ibu salah, ibu ini ibu yang jahat. Pukul saja ibu, maki saja ibu, tapi tolong selamatkan Agung. Dia memanggil namamu, dia sangat menyesal, Budi. Ibu Ratmi membenturkan kepalanya ke lantai hingga berdarah. Budi perlahan membungkuk, tapi jarak antara mereka tetap dibatasi oleh anak tangga. Ia bersuara, nadanya tidak tinggi, tidak marah, tidak mengandung kebencian. Itu adalah kekejaman dari seseorang yang telah membuang semua emosi. Sebuah vonis terakhir dari takdir. "Pulanglah, Bu," kata Budi jelas. "Budi, kakakmu." "Kakak saya sudah mati 3 tahun yang lalu," potong Budi, tatapannya setajam silet. "Darah saya sudah ia gunakan, dicampur dengan penghinaan dan kekejaman. Apa ibu masih ingat kata-kata ibu dulu? Hidup atau mati urus sendiri, jangan pakai alasan darah untuk memeras. Saya sudah melaksanakan nasihat ibu dengan baik." Budi menarik napas dalam-dalam, bahunya yang lebar berdiri tegak, seolah melepaskan semua beban masa lalu. "Sekarang saya tidak punya sumsum lagi, tidak punya cinta lagi untuk diberikan. Daging dan darah ini harus saya simpan untuk menjadi ayah yang sehat bagi anak saya, untuk menjadi sandaran bagi istri yang telah berjuang bersama saya. Kita sudah selesai, hubungan kita sudah putus. Sejak hari saya melangkah keluar dari rumah itu, saya bukan lagi anak ibu. Pulanglah, dan biarkan dia membayar harga atas perbuatannya. Itu hukum karma, tidak ada yang bisa menggantikannya." Selesai berkata, Budi merangkul bahuku, dengan tegas berbalik dan masuk ke dalam rumah. "Tidak, Budi. Jangan tinggalkan kakakmu. Ibu mohon," raung Ibu Ratmi, mencoba merangkak mengikuti. Tapi Budi tidak berhenti. Ia berjalan ke gerbang besi, tangannya yang kokoh meraih gagang pintu. Ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan yang menutup semua dendam dalam hidupnya, lalu dengan kuat menariknya. Brak, pintu besi itu terbanting menutup. Suaranya yang keras memotong raungan pilu di luar, mengunci penyesalan yang terlambat di dunia luar. Suara kunci berputar, selamanya memutus semua ikatan yang menyakitkan. Di dalam pintu, ada cahaya lampu yang hangat, ada suara tawa Bima memanggil ayah, ada hidangan makan malam keluarga yang mengepul. Di luar pintu, ada malam yang gelap, dingin, dan vonis mati yang telah ditetapkan. Tidak ada keajaiban bagi orang jahat. Beberapa minggu setelah penolakan dingin malam itu, Agung mengembuskan napas terakhirnya di sebuah ranjang rumah sakit kumuh di Bangsal Umum. Tidak ada istri yang mendampingi, tidak ada anak buah yang memuja. Ia pergi dalam kesakitan fisik yang luar biasa dan siksaan batin karena menyadari hidupnya yang sia-sia. Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa sebelum menutup mata, Agung terus-menerus menggapai-gapai udara, menggumamkan nama Budi, adik yang pernah ia hina dengan uang. Air mata penyesalan mengalir di pipinya yang cekung, tapi sudah terlambat. Permintaan maafnya tidak akan pernah sampai. Ia mati dalam kesendirian. Pemakaman Agung sepi. Tidak ada kemewahan, hanya beberapa kerabat yang datang karena kasihan. Ibu Ratmi, setelah kehilangan putra dan kekayaannya, menjadi gila. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan reot. Orang sering melihatnya duduk di ambang pintu, memandangi foto-foto lama yang sudah kusam, sambil terus menggumamkan nama putra bungsunya yang pernah ia buang. Saat mendengar kabar kematian Agung, Budi sedang mengganti oli mobil pelanggan. Tangannya sedikit terhenti, matanya menunjukkan sekilas kesedihan.
Itu adalah belas kasihan alami dari seorang manusia yang baik, tetapi sama sekali tidak ada penyesalan. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Hidup dan mati Agung adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sore itu, Budi menyiapkan meja kecil di halaman, menyeduh teh, dan meletakkan buah-buahan. Ia menyalakan 3 batang dupa, menghadap ke arah barat, ke arah rumah lama tempat ia dilahirkan. Ia menancapkan dupa itu, menangkupkan tangan, dan bersujud 3 kali dalam diam. Bukan untuk meratapi, tetapi untuk menuntaskan kewajibannya sebagai manusia, untuk mengucapkan selamat tinggal pada kenangan pahit yang tidak akan pernah ia ungkit lagi. Keesokan paginya, matahari terbit. Cahaya fajar yang cerah menembus dedaunan, menyinari sarapan pagi kami yang hangat. Bima memeluk leher Budi, mencium pipinya. Budi tertawa lepas, mengangkat putranya tinggi-tinggi. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka berdua bermain, dan tersenyum penuh kebahagiaan. Badai telah berlalu. Ikatan keluarga yang beracun telah dicabut hingga ke akarnya. Hidup sekarang hanya tersisa kedamaian, cinta sejati, dan sinar matahari cerah yang menyinari fajar baru dari kebahagiaan yang kokoh. Di dunia ini, karma berputar, tidak akan pernah salah alamat. Jika darah daging saling menyakiti, maka hukum alamlah yang akan menjadi hakim paling adil. Cinta sejati harus ditanam dari rasa hormat, bukan ditukar dengan pengorbanan buta.